Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Sentot Kusairi selaku Wakil Dekan 3 Fakultas MIPA Universitas Negeri Malang. Yang saya hormati Kak Anastasia Satrio selaku pemateri kali ini. Yang saya hormati pula Kak Fadil Faturrahman selaku Presiden Mahasiswa Fakultas MIPA Universitas Negeri Malang 2020, serta rekan-rekan audiens yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan hidayahnya, sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama dalam acara webinar edukatif dengan tema ketidakpastian masa depan, How to Deal with It. Demi kelancaran acara, marilah kita mulai webinar pada pagi hari ini dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang pada para audiens yang sedang menyimak dari room Zoom maupun dari YouTube, dan saya sampaikan terima kasih atas partisipasinya dalam acara ini. Perkenalkan, saya Santi Nanda Putri sebagai moderator yang akan memandu jalannya acara webinar kali ini. Sebagai pembawa acara, perkenankan saya untuk membacakan susunan acara webinar pada pagi hari ini. Acara yang pertama yakni pembukaan dan doa, sambutan-sambutan, pembacaan tata tertib, penyampaian materi oleh Kak Anastasia, sesi tanya-jawab, closing statement dan kesimpulan, doa, sesi foto bersama pemateri, dan dilanjutkan dengan penutup. Memasuki acara selanjutnya yakni sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ibnatul Latifah selaku Ketua Pelaksana Webinar Edukatif. Kepada Saudari Ibnatul Latifah, disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Cek, moderator, apakah sudah terdengar? Baik, sudah terdengar Kak Ibnatul Latifah. Baik, terima kasih kepada moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Sentot Kusairi selaku Wakil Dekan 3 Fakultas MIPA Universitas Negeri Malang. Yang saya hormati Kak Anastasia Satrio selaku pemateri webinar edukatif. Yang saya hormati pula Kak Fadil Faturrahman selaku Presiden Mahasiswa Fakultas MIPA Universitas Negeri Malang, serta rekan-rekan peserta webinar edukatif yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya lah kita masih bisa hadir untuk belajar bersama-sama dalam kegiatan webinar edukatif ini. Webinar edukatif adalah program kerja yang digagas oleh Kementerian Dalam dan Luar Negeri BEM FMIPA UM 2020 yang tentunya mendukung visi BEM FMIPA UM 2020 sebagai rumah edukasi yang senantiasa memberikan kebermanfaatan bagi siapapun. Webinar edukatif mengangkat tema mengenai kesehatan mental, tepatnya membahas tentang menghadapi ketidakpastian di masa depan. Tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah kita dapat memberikan edukasi mengenai pentingnya memperhatikan kesehatan mental, serta memberikan edukasi dan motivasi tentang bagaimana mengenali dan mengelola kecemasan akibat ketidakpastian masa depan. Pada kegiatan ini telah terdaftar sebanyak 2.695 peserta yang dapat mengikuti webinar ini lewat platform Zoom maupun platform YouTube. Saya, Ibnatul Latifah, selaku Ketua Pelaksana, menyampaikan selamat datang kepada seluruh peserta webinar edukatif, dan saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam kegiatan ini. Tak lupa, saya ucapkan terima kasih pula kepada pemateri,
seluruh pengurus BEM FMIPA UM 2020, segenap panitia pelaksana, media partners, para undangan, dan seluruh pihak yang telah mendukung terlaksananya webinar edukatif ini. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan maupun kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Sambutan kedua akan disampaikan oleh Kak Fadil Fatur Rahman selaku Presiden Mahasiswa Fakultas MIPA Universitas Negeri Malang 2020. Kepada Kak Fadil Fatur Rahman disilahkan. Mohon maaf karena kesalahan sistem, maka Kak Fadil Fatur Rahman akan segera kembali. Tes. Kedengaran Kak Fadil. Oke. Terima kasih, mohon maaf sebelumnya. Saya kembali, salam budaya, budayakan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pergerakan, salam perjuangan, hidup rakyat Indonesia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat yang telah diberikan kepada kita semua, yang telah diberikan nikmat berpikir, nikmat untuk bisa belajar, nikmat untuk bagaimana cara kerja otak kita bekerja pada pagi hari ini, nikmat segala-galanya yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat serta salam selalu kita junjung kepada Nabi Muhammad, karena atas junjungan beliau kita masih bisa menikmati bagaimana indahnya pendidikan pada pagi hari ini. Nikmat atau atas berkat beliau kita bisa menikmati indahnya platform Zoom dan YouTube pada pagi hari ini. Yang saya hormati Bapak Sentot Kusairi selaku Wakil Dekan 3 Fakultas MIPA. Yang saya hormati Kak Anastasia Satrio yang akan mencerahkan kita semua pada pagi hari ini. Yang saya cintai dan saya banggakan teman-teman panitia dan pengurus BEM FMIPA UM 2020 serta seluruh peserta yang telah meluangkan waktunya untuk sama-sama belajar pada pagi hari ini, mengedukasi diri sendiri hingga teman-teman di sekitar atau lingkungan di sekitar teman-teman peserta pada pagi hari ini. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah menyiapkan agenda ini hingga pada hari ini, bahkan nanti hingga selesainya acara ini. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh elemen pendukung kegiatan ini, dari pihak fakultas, pihak kampus, sampai media partner. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya karena telah mempercayakan BEM FMIPA UM sebagai rumah edukasi yang kata ketua pelaksana tadi bisa mencerahkan, bisa mengedukasi siapapun yang bisa kita lihat, yang masih kita bisa indra gitu ya. Sangat menarik sekali ketika kita membahas ketidakpastian masa depan ya kawan-kawan ya. Mungkin ini sekedar pantikan bagi kawan-kawan, bagaimana sih kita di masa depan. Apalagi kondisi pandemi ini yang sangat mengganggu di segala aspek ya, segala sektor, terutama kita sebagai mahasiswa, saya sebagai mahasiswa, dan teman-teman BEM FMIPA sebagai mahasiswa yang sangat terganggu dengan bagaimana cara belajar daring. Mungkin ketidaksiapan pemerintah ataupun ketidaksiapan pihak kampus ataupun semua elemen yang belum siap
bagaimana sih kuliah daring yang efektif bagi kita sendiri gitu ya. Tidak hanya di sektor pendidikan ya, sektor ekonomi mungkin di sekitar kita yang sangat kesulitan ya kawan-kawan. Bagaimana cara mencari uang sekarang, bagaimana apa ya, sangat sedih rasanya ketika kita bahas seperti ini ya kawan-kawan ya. Mungkin nanti bisa dibahas lebih menarik lagi, bagaimana sih kita mengenali diri kita sendiri, bagaimana sih kita mengelola kecemasan-kecemasan yang sudah ada di diri kita dari sekarang ini oleh pembicara kita, pemateri kita, Kak Anastasia Satrio. Saya ucapkan terima kasih juga ke Kak Anastasia Satrio yang sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi ilmu pada kawan-kawan peserta pada pagi hari ini. Intinya kawan-kawan, have fun terhadap kegiatan ini, enjoy, dinikmati, dipelajari betul-betul, bukan hanya sertifikat tapi ilmu yang sangat berharga, karena tidak semua orang bisa mendapatkan ilmu pada pagi hari ini, dan teman-teman adalah salah satu orang spesial yang telah diberikan kesempatan untuk hadir di platform Zoom dan platform YouTube pada pagi hari ini. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya kawan-kawan. Bila sabilil haq fastabiqul khairat. Sama-sama kita berlomba-lomba dalam kebaikan kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya Pak Fadil Rahman selaku Presiden FMIPA UM 2020. Sambutan terakhir akan disampaikan oleh Bapak Sentot Kusairi selaku Wakil Dekan 3 Fakultas MIPA Universitas Negeri Malang, sekaligus membuka acara webinar edukatif dengan tema Ketidakpastian Masa Depan, How to Deal with It. Kepada yang terhormat Bapak Sentot Kusairi, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Para peserta kegiatan webinar edukatif, adalah kita panjatkan dan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena dengan berbagai nikmat yang tidak henti kita terima. Pada kali ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, kesempatan hingga kita masih bisa terus bersama-sama pelaku ini meskipun hanya melalui tatap maya. Kita tidak mengurangi kebutuhan kegiatan pelaku ini kita yang memiliki tema ketidakpastian masa depan, how to deal with it. Nah, ini saya kira tema yang sangat menarik sekali bagi kita sebagai generasi muda, karena generasi muda saat ini memiliki tantangan yang unik ya, di mana kita menghadapi era yang sangat banyak dengan perubahan. Jadi perubahan itu selalu terjadi dan belum bisa diprediksi. Bahkan Pak Menteri sendiri mengatakan bahwa yang pasti di masa depan itu adalah ketidakpastian. Oleh karena itu, khususnya dari para mahasiswa dan mahasiswa MIPA ini harus siap-siap dengan berbagai piranti ya, supaya kita itu bisa menghadapi ketidakpastian. Jadi kita bisa beradaptasi dengan ketidakpastian. Salawat serta salam tidak lupa kita sampaikan kepada pimpinan kita Nabi Muhammad SAW, di mana beliau adalah sebagai panutan yang baik bagi kita semua. Berikutnya saya juga ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Miss Ibnatul Latifah sebagai ketua pembimbing beserta jajarannya yang saya yakin untuk menyiapkan
dan melaksanakan kegiatan ini serta memonitor dan evaluasi sampai kegiatan itu sukses itu diperlukan effort tersendiri. Terima kasih atas baktinya kepada Inpas dan menjaga kegiatan ini. Dan kegiatan ini saya kira juga tidak terlepas dari peranan Mr. Ilham Nagiansyah sebagai Ministri dari BEM dan juga tentunya Mr. Presiden Adil. Terima kasih atas dukungannya. Dan tak lupa saya juga mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Mbak Anas ini sebagai narasumber ini yang akan memberikan solusi-solusi atau solusi mana kita menghadapi ketidakpastian di masa depan. Akhirnya dengan mengharap ridho Allah dan berkenan para hadirin semua dan webinar edukatif ini, marilah kita buka kegiatan kreatif ini dengan bersama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan webinar edukatif dengan tema ketidakpastian masa depan, how to deal with it, dinyatakan dibuka. Dengan Bismillahirrahmanirrahim, maknanya adalah kita bekerja hanya ingin mendapatkan ridho dari Allah. Kita bekerja dengan sebaik-baiknya, keras, dan kita bekerja dengan jujur. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa diikuti dan bermanfaat bagi semua peserta. Wabillahi taufiq wal hidayah wa biridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sentot Kusairi selaku Wakil Dekan 3 Fakultas MIPA Universitas Negeri Malang. Dengan ini, acara webinar edukatif resmi dibuka. Sebelum memasuki acara inti, saya akan membacakan tata tertib untuk peserta webinar edukatif. Kepada peserta webinar edukatif, diharapkan memastikan kembali baterai laptop atau HP Anda dan pastikan koneksi internet dalam keadaan stabil. Pertanyaan dapat disampaikan melalui fitur Q&A di Zoom dan live chat YouTube selama materi berlangsung. Pertanyaan terbaik akan dipilih dan dibacakan oleh moderator. Format pertanyaan, nama lengkap, _ pertanyaan. Mohon untuk setiap peserta menyiapkan bukti screenshot saat penyampaian materi sebagai bukti untuk keikutsertaan yang akan diupload pada link presensi. Link presensi akan dibagikan melalui live chat Zoom dan live chat YouTube 20 menit sebelum acara berakhir. E-sertifikat akan diberikan bagi peserta yang mengikuti dan melaksanakan presensi. Bagi peserta yang tidak dapat melakukan presensi di link kehadiran platform Zoom maupun live chat YouTube karena alasan apapun, kecuali kesalahan sistem, maka tidak mendapatkan e-sertifikat. Host berhak untuk mengeluarkan peserta yang melanggar tata tertib tersebut. Memasuki acara inti yaitu penyampaian materi dengan tema ketidakpastian masa depan, how to deal with it, yang akan disampaikan oleh Kak Anastasia Satrio. Perlu kita ketahui teman-teman bahwa kebingungan akan masa depan pastinya pernah dialami oleh setiap individu. Kala seseorang berhasil melewati satu permasalahan hidup, roda kehidupan tak akan pernah berhenti berputar. Setelah satu jawaban tertuntaskan, selalu akan ada pertanyaan baru yang terlontarkan. Itulah hidup, nikmati prosesnya, dan jangan jadikan orang lain sebagai tolok ukur keberhasilan kita dalam menentukan jati diri kita yang sebenarnya. Sebelumnya, saya akan membacakan CV dari pemateri kita pada hari ini. Karena prestasi dan pencapaian Kak Anastasia Satrio ini sangat banyak, pastinya tidak akan saya bacakan secara lengkap. Baik, nama pemateri kita kali ini yaitu Kak Anastasia Satrio, Magister Psikologi, Pendidikan, Train and Therapeutic Play of the Academy of Play and Child Psychotherapy, UK, Master Degree in Clinical Child Psychology, University of Indonesia, Bachelor of Psychology Unika Atma Jaya Cum Laude, dan kompetisi yang dikuasai, Public Speaking, Mental Health Speaker and Advocate,
counseling, group therapeutic activities, interviewing and observation, child developmental assessment. Nah, pengalaman kerjanya, Asosiasi Psikologi of 3 Generasi, Brawijaya Klinik, Perhati Care and Counseling Center, Atma Jaya Catholic University of Indonesia, Psikologi Fakulti, Badan Koordinasi Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, BKKBN, Yayasan Putra Bahagia Pemda DKI Jakarta. Nah, penghargaan yang pernah diraih yakni Writer of Best Selling Book Anti Panik Mengasuh Bayi 0-3 tahun 7 edition, Best Journal Writer for Temu Ilmiah HIMSI Yogyakarta, Contributor for Revolution Mental, Makna dan Realisasinya by HIMSI, dan one of 30 cause young people from Jakarta for menjadi Indonesia, program by Tempo Institute. Sekian pembacaan CV dari pemateri. Acara yang selanjutnya yakni penyampaian materi oleh Kak Anastasia. Untuk selanjutnya kepada pemateri Kak Anastasia, waktu dan tempat disilahkan. Oke, terima kasih banyak Santi sebagai moderator sudah membacakan CV saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Terima kasih sudah memberikan saya kesempatan. Beberapa hari lalu juga sudah rapat dengan tim panitia Universitas Malang untuk membawakan ini. Kemarin saya memberikan apresiasi kepada tim panitia karena acara webinar ini diadakan oleh Fakultas MIPA ya, gitu. Jadi justru ilmu psikologi ini, ilmu kesehatan mental ini memang harus sebanyak-banyaknya kita sharingin, terutama ke anak muda, karena di usia 15 sampai 25 tahun memang kita tuh rentan mengalami kondisi-kondisi kesehatan mental, bukan karena kita kurang beribadah, bukan karena kita kurang beriman, tapi ada proses perkembangan otak yang memang sangat berbeda, sehingga kita harus mengenali diri kita. Nah, tak kenal diri maka tak sayang ya, tapi kalau teman-teman bisa lebih mengenali diri, pasti lebih sayang diri. Dan hari ini aku akan membahas topik tentang bagaimana menghadapi ketidakpastian ya di masa depan maupun di dalam pandemi ini. Oke, nah sebelumnya apakah pollingnya bisa dibantu dikeluarkan dulu? Nah, jadi sebelum mulai, nanti saya juga pengen sesi kita itu interaktif teman-teman. Jadi ketika di Zoom ini ada 992 orang, teman-teman boleh tulis di kolom chat. Dan kalau misalnya, dan saya juga pengen ini menjadi ruang aman psikologis buat kita. Maksudnya adalah silahkan teman-teman share hal-hal yang menurut teman-teman cukup nyaman dibaca oleh 990 orang di kolom chat. Tapi kalau teman-teman merasa pengen memberikan tanggapan atau pertanyaan secara private, yang nanti akan saya bacain pertanyaannya tapi tidak di-mention namanya, silahkan chat private ke saya. Nanti saya bisa bacain pertanyaannya, walaupun memang karena keterbatasan waktu ini kan klasikal ya, bukan sesi konseling one on one, berarti nanti pertanyaan-pertanyaannya dipilih ya yang mana yang mau ditanyain gitu. Oke, boleh dibantu untuk keluarkan polling? Ya. Jadi pertama-tama teman-teman, aku pengen tahu dulu, dan juga teman-teman penting untuk mengenali ke diri, karena kita bertahun-tahun sekolah itu seringnya belajar hal-hal di luar diri, tapi belum terlalu sering belajar mengenal diri kita yang di dalam ya, gitu. Padahal Tuhan pencipta kita itu memberikan banyak sekali kebijaksanaan, pengenalan diri itu dari dalam diri juga, jadi penting juga untuk kenal diri kita. Nah, ini pertanyaannya sederhana, walaupun ini nggak menggambarkan, karena kecemasan atau emosi itu semuanya kayak spektrum, kayak kertas lakmus biologi nih buat teman-teman yang IPA ya. Jadi itu biasanya saya akan nanya nanti dari skala 1 sampai 10 dalam 2 minggu terakhir, seberapa sih rasanya cemas, dan ini cemas untuk hal apapun dulu gitu ya. Nah, jadi mungkin teman-teman bisa bantu jawab, dan kalau ini pertanyaan ini kurang bisa deskriptif, teman-teman bisa nulis di kolom chat dari skala 1 sampai 10, seberapa cemas yang teman-teman rasakan tentang masa depan. 10 itu, wah gila udah cemas banget deh gitu. Jadi mengenali ke diri sendiri. Boleh diklik dari pertanyaan ini maupun di kolom chat dari 1 sampai 10, seberapa rasanya merasakan kecemasan tentang masa depan. Silahkan diisi.
ini tidak ada jawaban benar atau salah, tapi penting kita untuk mengenali dulu ke diri sendiri gitu tadi. Tak kenal maka tak sayang. Oke, terima kasih. Wah, cukup tinggi ya. Jadi buat kita teman-teman sehari-hari, emosi-emosi yang bisa kita kelola sendiri, baik emosi marah, senang, sedih, kecewa, adalah emosi-emosi yang kalau dari skala 1 sampai 10 itu kerasanya tuh di level tengah-tengah maksimal. Jadi 3, 4, 5 atau 6 dikit itu kita masih bisa kelola sendiri. Tapi kalau udah intens ya, intens sedih, intens marah, intens cemas di skala 7, 8, 9 bahkan 10, itu yang bikin kita tuh ngerasa kok aku nggak bisa mengelola kecemasan aku ya, udah berdoa kok tetap cemas karena ini ada faktor di ketubuhan kita, di otak kita. Dan kalau kita nggak cerita sama orang yang tepat, nggak hilang-hilang gitu. Jadi kita perlu belajar caranya, dan gue teman-teman juga nanti aku bantu untuk melihat yang tadi kalau kayak kesehatan mental kayak spektrum, kayak kertas lakmus biologi, di level kapan sih, di level mana teman-teman sangat boleh loh mencari bantuan profesional atau psikolog di bidang atau bantuan profesional di bidang kesehatan mental untuk membantu mengelola kecemasan atau isu-isu yang kita alami gitu. Terima kasih teman-teman. Nah, pertanyaan kedua boleh dimunculkan. Nah, biasanya sambil aku kasih sedikit pengetahuan ke teman-teman, kalau cemasnya itu di skala 8, 9, 10, biasanya bukan cuma perasaan doang. Dan walaupun perasaan kerasanya di hati, tapi perasaan itu diprosesnya di amigdala, di otak kita. Ada segede biji almond, itu bagian amigdala yang mengatur pengelolaan emosi, nafsu makan, dorongan seksual, dan kemampuan fokus. Nah, makanya ketika kita ngalamin stres, ada perubahan nafsu makan, ada perubahan cara fokus. Nah, itu karena saling berkaitan. Jadi makanya harus tahu cara mengenali dan mengelola emosi kita. Dan abis itu kalau tadi yang skala emosi cemasnya di skala 8, 9, 10, biasanya badan kita udah ikutan nggak enak teman-teman. Ada nggak yang kalau ngerasain cemasnya intens, itu kayak dadanya berdetak lebih cepat atau keringet dingin. Aku ke Anas kebetulan datang dari keluarga dengan genetik kecemasan tinggi. Jadi dulu dari waktu SD, aku tangannya selalu basah kalau ada ulangan. Gitu, sampai dulu kalau ulangan tuh tangannya harus dikasihin tisu, kalau enggak kalau nulis tuh dia kertasnya sampai bolong. Tapi karena belajar mengelola kecemasan, aku umur 17 tahun pertama kali konseling ke psikolog. Nah, itu sekarang bukan sulap, bukan sihir, sekarang tangannya nggak basah walaupun suruh sharing di depan 2000 orang gitu ya. Jadi healing is possible. Kalau kesehatan mental seperti kesehatan fisik sangat mungkin kita kelola gitu ya. Oke. Berikutnya pertanyaannya, apakah 2 minggu terakhir kamu memikirkan masa depan kamu? Di sini, di polling ini boleh jawab iya dan tidak, lalu di kolom chat, yang buat teman-teman yang di YouTube juga boleh tulis di kolom chatnya, ditulisnya adalah seberapa sering dalam 2 minggu terakhir ini kamu memikirkannya. Apakah seminggu sekali, atau 2 minggu sekali, atau 3-4 hari kepikiran soal masa depan, atau 2 hari sekali, kayak jadwal keramas gitu ya, atau setiap hari kepikiran tentang masa depan. Coba diingat-ingat 2 minggu terakhir, berarti 2 minggu terakhir itu dari hari Minggu yang lalu dan minggu lalunya lagi. Jadi nanti kalau ini juga aku sekalian memberikan pengalaman ke teman-teman, kalau lagi sesi konseling sama psikolog tuh kayak apa sih gitu. Biasanya kalau sesi konseling sama psikolog tuh jarang banget dikasih ceramah ya, atau terutama aku bukan tipe psikolog yang suka kasih ceramah, kamu harus begini-begini, bukan khotbah gitu, tapi ini ngecekin ke diri sendiri. Dan setiap 2 minggu kadang-kadang kita suka berubah emosi atau pengalaman kita rasain ya gitu, makanya ngeceknya ke 2 minggu terakhir. Oke, 96% memikirkan masa depan ya. Oke, berarti ini hebat sekali, ini apresiasi buat tim panitia karena topiknya dalam webinar edukatif ini berarti sesuai sekali sama yang dirasakan sama teman-teman ya. Oke, pertanyaan ketiga. Oke, ada yang tadi tulis sering sekali memikirkan sampai ngambil nasi aja kepikiran masa depan ya. Aduh, nanti kita belajar sama-sama ya gimana cara mengelola kecemasan, dan terima kasih sekali loh udah mau sharing apa yang kamu rasain. Oke, nah apa yang berikutnya nih? Apakah kamu mengalami kesulitan atau gangguan tidur di 2 minggu terakhir? Kesulitan tidur tuh bisa begini. Kalau udah jam 11 malam mau tidur kok kayaknya susah merem ya, kayak pikirannya banyak gitu, kayak overthinking. Atau susah bangun tidur, kayaknya tuh pengennya jadi sobat rebahan mulu, kalau pagi tuh berat banget buat bangun.
atau tidurnya tuh kebangun-kebangun, atau juga udah kebangun-kebangun ada mimpi buruk gitu. Macam-macam tipenya. Nah, silahkan teman-teman di kolom polling ini tulis iya atau tidak. Nah, di kolom chat teman-teman tulis gejalanya kayak apa? Apakah tim yang susah tidur, susah melek, susah merem, atau yang susah bangun pagi, atau yang tidurnya kebangun-bangun, atau ada mimpi buruk. Oke, ada yang sampai takut hari esok, terus overthinking sama insecure ya, sampai nggak niat belajar padahal mau ulangan. Oke, terus selalu ingat karena aduh gimana nih, gimana bisa punya penghasilan ya kan, nggak bisa selalu bergantung sama orang tua gitu ya. Terus suka nangis mikirin masa depan. Oke, kalau lagi diam pasti kepikiran. Oke. Terus, oh iya hampir setiap hari ya tadi ya mikirinnya ya, atau 4 hari sekali. Kalau lagi sendiri di kamar, pokoknya mau momen sendiri ya, apalagi di jam 11 malam teman-teman, mungkin di jam-jam kita perutnya agak lapar dan mulai ada godaan buat menyeduh mie instan, itu di jam yang sama mulai muncul overthinking dan insecure ya, kayak gini. Kok hidup gue gini-gini aja ya, kok hidup aku gini-gini aja ya, duh gimana sih kok teman ini udah begini, aku masih kayak gini, gitu nggak sih teman-teman ngerasainnya? Karena dulu aku juga ngerasain kayak gitu, jadi itu wajar dialami manusia gitu ya. Oke, sambil aku liatin jawabannya. Oke, wah iya semua ngerasa gitu, wah senang sekali ya walaupun kita berjauhan nih. Saya lagi di Jakarta, teman-teman domisilinya di mana aja sih? Di Malang atau ada daerah-daerah lain? Kita bisa tetap merasakan, oh gini ya rasanya dimengerti ya, gini loh ada yang jelasin apa yang saya rasain gitu ya. Oke. Nah, wah sampai ada yang di Kalimantan Timur, Palu, Medan, Lampung. Wah asik sekali nih ya bisa ketemu sama teman-teman di USI. Oh dan dari NTT juga, Bekasi. Oke. Nah, teman-teman juga sambil boleh tulis nggak sih usianya saat ini dan aktivitasnya apa? Kalau masih mahasiswa, boleh tulis jurusannya apa di kolom chat. Supaya aku kebayang dan nanti aku bisa menjelaskan dengan penjelasan-penjelasan analogi yang lebih bisa dipahami teman-teman sesuai jurusan kuliahnya, gitu ya. Soalnya kan emosi itu abstrak ya, kalau kita nggak pakai analogi, kita susah gitu buat belajarnya. Oke. Ya, 18, 19, 20 tahun ya jurusannya. Oh, dia masih SMK. Oke. Ya, nggak apa-apa, tulis dulu. Lanjut dulu pertanyaan berikutnya. Tadi ada 6 kalau nggak salah. Ini udah ketiga ya. Nah, pertanyaan berikutnya. Apakah ada perubahan nafsu makan teman-teman selama 2 minggu terakhir? Perubahan nafsu makan ini yang ekstrim, jadi ekstrim nggak pengen makan, atau ekstrim pengen makan mulu, atau istilahnya emotional eating. Jadi bisa ditulis iya atau tidak di kolom chat, teman-teman bisa tulis kayak apa perubahan nafsu makannya. Misalnya, ada yang pengennya tuh nyari makannya tuh asin terus, atau ada yang pengennya kayak kerupuk keras gitu, atau ada yang pengennya tuh manis terus, tuh. Atau makan terusnya apa nih, karbohidrat, martabak atau apa gitu. Ada juga yang nggak nafsu makan ya. Oh ada yang sudah umur 30 juga ya, sales mesin laser cutting. Oke, semoga bisa tetap bermanfaat ya sesi ini. Pengennya pedes terus, pedes asin, nafsu makan meningkat. Nah buat teman-teman yang nggak nafsu makan, ada nggak sih 2 minggu terakhir ini jadi suka asam lambungnya kambuh, mahnya kambuh? Nggak makan nasi tapi nyemil terus, mahnya kambuh. Iya, teman-teman nanti kita akan belajar di hari ini bahwa 80% penyakit fisik dimulai dari emosi intens ataupun trauma yang tidak terproses atau belum tahu cara memprosesnya. Sehingga kalau mau lebih sehat fisik, kita juga perlu tahu cara mengelola emosi dan kecemasan. Karena aku dulu dari SMP itu kalau deg-degan atau takut mau ujian karena cemasnya tuh tinggi, sering banget asam lambungnya naik gitu, sampai pas kuliah S2 itu pernah sampai GERD gitu. Dan ternyata selain perlu ke dokter, juga perlu pergi ke psikolog untuk belajar cara-cara mengelola kecemasan, atau ternyata aku punya childhood trauma, punya trauma masa anak-anak yang perlu diproses supaya kita lebih sehat. Karena sekarang itu pendekatannya adalah the body keep the score. Tubuh kita itu adalah fitur sangat canggih yang dikasih Tuhan,
dan ternyata dia tuh menyerap dan menyimpan emosi kita in a good way, in a bad way. Emosi yang menyenangkan maupun menyedihkan disimpan di tubuh. Mirip seperti kayak HP kita ini punya memory card-nya. Jadi kalau di HP ada memory card yang nyimpan foto-foto kita, terus data-data penting, di tubuh manusia itu tersimpannya, di emosi manusia tersimpan di tubuh. Makanya buat teman-teman yang sudah punya pengalaman dekat dengan lawan jenis misalnya, atau punya suka sama orang, punya pasangan, dulu pernah deket 6 bulan, terusnya putus atau nggak jadi, itu susah move on, itu karena pengalamannya kesimpan di tubuh gitu. Misalnya aku dulu pernah dikasih makanan ini, nyium aromanya sekarang keinget, atau aroma parfumnya, atau dengerin lagu yang dulu pernah dikirim, atau nonton bareng, itu keinget terus gitu. Jadi itu yang bisa dirasain manusia gitu. Jadi dalam perspektif ini sekaligus karena sebagai sehari-hari aku kan kerjanya sebagai psikolog anak dan remaja. Jadi aku pengen kasih tahu bahwa dengan penelitian terbaru, penelitian zaman now tentang psikologi, maka kita tidak lagi menyarankan untuk boleh memukul anak gitu. Karena semua pengalaman-pengalaman itu tersimpan di tubuh kita, di sistem syaraf kita gitu. Karena berbahaya sekali efeknya. Mungkin di zaman sebelumnya nganggep kalau mendidik manusia itu dipukul, tapi mendidik anak manusia yang dikasih kemampuan untuk berkomunikasi, berbahasa dengan baik, kita perlu menggunakan cara berkomunikasi dengan baik-baik dulu gitu. Jadi sangat-sangat pilihan terakhir banget kalau memukul, dan resikonya besar sekali gitu. Tiap malam kenangannya dalam banget. Nanti kita akan bahas nih, kenapa kok kalau ngejalanin hari dari pagi sampai sore kayaknya masih bisa oke-oke aja, tapi begitu malam tuh kayak air mata menetes, sedih banget kayak gitu ya. Nanti kita akan jelasin. Oke, pertanyaan berikutnya, kalau nggak salah yang terakhir ya. Coba aku cek. Oke, apakah dalam 2 minggu terakhir ini ada lebih mudah deg-degan di dada atau penat di kepalanya? Kayaknya ngerjain nggak terlalu banyak, tapi kok kayak kepalanya kayak berkabut gitu ya, kayak berat gitu kepalanya. Aku soalnya sempat ngalamin nih di masa pandemi ini gitu. Terutama kalau yang deg-degan sih awal-awal pandemi. Kalau sekarang tuh kayaknya kalau ngerjain aktivitas misalnya sehari dulunya bisa 7 klien, sekarang kalau habis 3 klien tuh kepalanya udah kayak berat gitu ya. Lebih kesesek dadanya, sering banget sampai kelayangan, lebih kedeg-degan. Oke. Sering setiap hari. Nah, ini berarti indikasi bahwa intensitas dari emosinya, intensitas dari kecemasannya itu sudah sangat tinggi ya teman-teman. Jadi tubuhnya udah bereaksi. It's okay. Mudah-mudahan sesi hari ini bisa membantu teman-teman lebih mengenali diri, dan tampaknya saya nanti akan perlu masukin sesi relaksasi ya. Kita belajar relaksasi singkat supaya nanti teman-teman bisa ngerasain rasanya lebih rileks kayak gini, dan nanti kalau butuh teman-teman bisa cari audio-audio yang membantu kita buat relaksasi, afirmasi. Kalau nanti saya kasih tahu deh saya ada beberapa afirmasi di Spotify, dan kalau di YouTube itu juga ada banyak. Memang yang dalam bahasa Indonesia itu masih sedikit. Kalau teman-teman udah fasih bahasa Inggris, afirmasi relaksasi secara psikologi di YouTube itu udah banyak banget yang bahasa Inggris. Jadi doain saya, karena saya lagi pengen banget nih bisa bikin latihan relaksasi untuk orang-orang dalam bahasa Indonesia, supaya kita bisa latihan ya. Kalau cemas tuh mesti latihan napas kayak gimana nih, kalau lagi takutnya intens kayak gimana gitu ya. Iya, soalnya itu saya agak gaptek nih buat bikin podcast, jadi mesti butuh bantuan buat bikin teknologinya. Oke, terima kasih teman-teman. Jadi sebenarnya teman-teman ini hebat loh, karena teman-teman sudah cukup baik mengenali simptom-simptom diri. Karena kunci pertama kita punya kesehatan mental adalah mengenali dan menyadari dulu gitu. Oke, nah pertanyaan terakhir. Ya, nanti teman-teman juga boleh saling sharing loh, suka dengerin lagu apa atau channel apa di podcast atau di YouTube yang ngebantu lebih rileks, karena nanti kita sama-sama belajar bahwa cara self-care buat tiap orang itu berbeda-beda. Jadi cari yang paling cocok aja sama kita. Oke, nah pertanyaan terakhir. Apakah kamu punya impian dan harapan untuk masa depan? Ini sih pasti jawabannya iya ya, tapi di kolom chat teman-teman boleh tulis spesifiknya apa sih impian dan harapan masa depan. Karena impian dan harapan ini nggak bayar dan nggak ada benar atau salah, jadi silahkan teman-teman tulis sebanyak-banyaknya atau sedeskriptif atau sedetail mungkin di kolom chat apa sih yang menjadi impian teman-teman. Bisa impian secara holistik ya, dalam hidup secara pribadi, dalam karir, pendidikan, keluarga,
atau misalnya pengen, dan mimpi itu harus lebih spesifik loh, makin spesifik mimpi, kayak kita ngerjain pemrograman komputer, makin spesifik mimpinya itu makin bisa tercapai. Jadi kalau nggak spesifik kayak membahagiakan orang tua, itu apa tuh spesifiknya gitu. Wah, ini menarik nih, nanti mungkin next time-nya kita bisa bikin webinar tentang merancang mimpi, namanya life mapping atau dream mapping, karena mimpi seberapapun tingginya itu bisa dicapai asal kita tuh tahu langkah-langkah small step-nya gitu. Kalau kayak Agnes Monica, karena aku anak generasi 90-an ya, jadi aku dulu ngikutin dia banget loh, dari dia masih di TV, RCTI, Tralala Trilili, terus dia bilang, saya pengen jadi penyanyi di Amerika, semua orang ketawain, tapi dia tuh bangun langkah-langkahnya. Dan dia selalu bilang, dream, believe, and make it happen. Nah itu, dan dia bikin cara-caranya gitu. Dulu juga aku nggak kepikir bisa masuk UI gitu. Terus aku bikin langkah-langkahnya, atau sekarang bisa jadi mental health advocate di sosial media gitu ya, dengan belasan ribu followers, itu ternyata dulu tuh nggak kebayang gimana caranya, tapi ternyata bisa dibikin gitu. Oke, nah sip, thank you teman-teman. Nah oke, sekarang saya baru akan memulai sesi presentasinya. Jadi saya close dulu ini pollingnya. Oke. Teman-teman, ada perubahan perasaan yang teman-teman rasain nggak? Hanya dengan menuliskan atau men-sharingkan apa yang teman-teman rasain di badan, simptom-simptom yang teman-teman rasain dalam 2 minggu ini, cuma nulisin kayak gini di chat, ngerasa agak lebih lega nggak? Biasanya orang-orang cukup merasa lebih lega. Kenapa? Karena sebenarnya kita itu manusia hanya butuh dapat wadah, ruang aman secara emosi untuk menyampaikan apa yang kita rasa. Sementara dalam interaksi manusia atau cara berkomunikasi kita sehari-hari, karena orang-orang belum paham tentang kesehatan mental, kita cerita kayak gini langsung disuruhnya bersyukur, ya kan? Udah bersyukur aja gitu. Atau dimarahin, kok masih muda gampang takut sih, kayak gitu. Jadi kita sama-sama harus belajar namanya memvalidasi emosi atau reflective communication, komunikasi yang reflektif. Jadi cuma diterima, oh iya kamu lagi ngerasa cemas ya, dadanya lagi sering sakit ya, tidurnya jadi susah terganggu ya, diterima aja. Dan ini kunci dari kita berelasi. Kalau nanti teman-teman punya pasangan, punya anak, punya keluarga, kita kan udah gak bisa merubah orang tua kita ya, gitu. Tapi cara berkomunikasi dengan teman yang seperti ini, jadi cara berkomunikasi dengan teman yang aware atau yang ramah kesehatan mental tuh yang kayak gini ya. Jadi oh iya kamu it's okay to be not okay, kayak film Korea yang lagi ngetrend itu ya, oh lagi ngerasanya gini ya, oh kamu lagi seneng ya gitu. Jadi itu yang harus kita pakai dalam menceritakan ke teman. Oke. Saya akan screen sharing. Saat ini lagi muter. Iya, lega karena punya teman yang juga ngerasain yang sama, jadi nggak ngerasa masalah kita paling berat. Ya betul banget. Jadi kalau kita bisa berbagi dengan cara yang tepat, yang tidak harmful, yang aman untuk emosi, ternyata kita bisa merasa lebih enakan gitu. Jadi kalau dulu aku di BEM psikologi, kita setiap kali rapat, setelah selesai rapat atau sebelum rapat, kita ada sesi namanya BPS, bagaimana perasaan saya. Jadi saling mendengarkan aja apa yang lagi dirasain. Itu sangat-sangat membantu buat kerja kelompok atau kerja organisasi menjadi lebih efektif gitu. Tunggu. Iya, kalau jawaban-jawaban gak usah mikirin masa depan atau suruh sabar aja, biasanya itu mereka kurang paham soal kesehatan mental. Jadi sama-sama kita mau belajar ya. Jadi inilah tema hari ini, menghadapi ketidakpastian di masa depan. Saya waktunya berapa menit lagi ya, supaya nanti saya bisa, nanti materinya akan dibagikan ke teman-teman. Jadi nanti di rumah besok-besok masih bisa lihat lagi, tapi saya akan jelasin bagian-bagian yang pentingnya aja gitu. Halo Kak Anastasia. Ya. Untuk waktunya sampai pukul 10.30. Oke, sip. Ya. Jadi teman-teman, kenapa aku tulis di masa remaja? Karena buat teman-teman yang usianya antara 13 tahun sampai 24 tahun, teman-teman itu masih di usia remaja. Memang ada tahapannya, ada remaja awal, remaja tengah, remaja madya, remaja akhir gitu. Jadi otak manusia itu lagi dalam perkembangan yang sangat banyak ya di masa remaja. Kita tuh jadi lebih mudah impulsif, lebih mudah emosinya naik turun, dan nanti baru lebih stabil di umur 25 tahun kalau kita melatih, kalau kita tahu cara mengelola emosinya.
Karena banyak juga mungkin teman-teman sudah mengalami orang-orang yang usia KTP-nya udah umur 30-an, 40-an, tapi karena nggak kenal dan nggak tahu cara mengelola emosi ya kekanak-kanakan juga ya, atau impulsif juga gitu. Jadi otak itu seperti otot teman-teman, bisa berproses, bisa Tuhan tuh nyiptain otak kita sangat canggih, ada namanya brain plasticity, asalkan kita tahu cara melatihnya gitu. Sehingga dengan pemahaman bahwa otak itu baru bertumbuh, baru selesai matang di usia 25 tahun, makanya aku pribadi dan dari perspektif psikologi maupun mengikuti dari panduan WHO, World Health Organization, sangat-sangat melarang atau tidak menyarankan untuk menikah di usia dini, kayak umur 20 tahun, 19 tahun, karena otaknya aja belum siap gitu. Belum bisa mampu mengelola banyak konflik atau banyak perubahan-perubahan dalam diri gitu. Jadi kalau udah umur 25 itu pasti lebih mudah gitu. Dan dari pengalaman aku praktek di klinik, itu orang tua yang nikahnya umur 20 tahun tuh lebih rentan bercerai, anaknya lebih punya masalah, karena itu mengurus diri sendiri aja belum bisa, gimana sih ngurusin manusia lain gitu. Nah, ada nggak di sini juga yang mahasiswa tapi udah menjelang lulus, lebih cemas lagi nih biasanya, karena udah lagi pandemi, lulusnya sudah online, terus habis itu bingung nanti lapangan kerjanya gimana ya gitu. Jadi mungkin tingkat kecemasannya akan berbeda antara teman-teman yang mahasiswa semester awal tuh juga berat juga karena lagi adaptasi ya dari SMA terus kuliah, udah gitu kuliahnya online. Nah, terus juga mahasiswa yang mungkin yang nggak terlalu cemas tuh yang mahasiswa tengah-tengah nih, karena udah mulai bisa adaptasi sama ritme kuliah. Terus belum deket nih mau lulus, tapi yang teman-teman udah mau lulus juga ini mulai, aduh gimana nih, banyak orang di PHK katanya. Gimana yang gimana nih caranya saya bisa dapat pekerjaan gitu. Iya. Maba pusing, iya benar, tugasnya banyak. Semester 2 juga udah cemas ya. Dan yang penting itu bahwa kecemasan setiap orang ini subjektif teman-teman ya. Jadi subjektif itu nggak selalu salah, apalagi dalam perspektif psikologi, karena tiap orang tuh ngalamin beda-beda dan daya tahan tiap orang beda-beda gitu. Mahasiswa tengah sudah merasa cemas, oke. Iya, semua ngerasain ya sekolah kuliah online tuh nggak enak banget ya. Apa sih, boleh ceritain nggak di kolom komen, apa sih yang membuat paling berat nih menjalani kuliah online? Gitu. Semester 5 cemasnya udah tinggi. Oh, ada juga yang tahun terakhir di SMA, ini juga ya menjelang lulus SMA juga pasti banyak pilihan-pilihan hidup, kepikiran, oh jadi maba salah terus ya. Wah, boleh nih bikin webinar spesifik untuk maba ya supaya kesehatan mental tetap baik ya. Kuota, banyak tugas. Oh, dosennya gaptek. Oke. Tugasnya numpuk. Insecure sama teman-teman, saingannya banyak, dosennya nggak jelas. Iya. Duduk terus tuh ruang ekor sakit, wah itu mesti belajar cara-cara stretching karena bergerak, berolahraga itu juga membantu kesehatan mental dan ada cara bergerak khusus yang bisa membantu. Aku punya temen, nanti teman-teman boleh follow di Instagram, namanya Coach Didia Pradipta, dia namanya Adaptive Motion di internet, di Instagram. Itu dia suka nge-share teknik-teknik untuk stretching di masa pandemi ini. Kita sering banyak duduk gitu ya. Oke, kuliah online banyak tugas masih bingung. Oke, nah nanti menariknya teman-teman, untuk kita mengelola kecemasan ternyata tuh tidak harus selalu kita punya jawaban loh akan masa depan, tapi kita tahu cara mengelola emosi itu akan membantu kita bisa lebih tenang. Dan kalau kita lebih tenang, otak kita lebih bisa mikir dan malah kok ada opportunity yang masuk gitu ya. Penjelasannya kurang dipahami kalau online, iya ya, kebayang orang di kelas aja kita suka bingung apalagi online. Oke. Dan jadi aku cuma pengen bilang, di masa remaja ini maupun menjelang lulus, meragukan diri atau cemas dari diri adalah bagian bertumbuh menjadi dewasa. Jadi wajar mengalami situasi-situasi yang teman-teman rasain, apalagi teman-teman remaja ini mengalami situasi ini di masa pandemi ya teman-teman ya. Gitu. Ya, dia gelap. Oke. Sambil kita nunggu screen sharingnya kembali. Apalagi yang teman-teman rasakan dengan masa pandemi ini? Rasanya semakin banyak yang merasa kesulitan ya gitu. Apalagi ini udah masuk ke bulan ke-8 ya. Nah,
Dari skala 1 sampai 10, seberapa sih teman-teman merasa ragu dan insecure dengan diri di hari ini? Karena tiap saat kita ngisi mungkin ada jawaban beda-beda. Dan bisa jadi karena kita kan manusia makhluk sosial ya. Jadi rasa ragu, rasa insecure kita tuh bisa dipengaruhi karena tadi kuliahnya kita nggak jelas, dosennya nggak bikin kita paham, atau orang tua nuntut, atau situasi keluarga di rumah, atau situasi kondisi fisik, atau apapun yang mempengaruhi kita gitu. Jadi skalanya dulu ya, aku pandu. Dari skala 1 sampai 10, seberapa kamu merasa ragu dan insecure dengan diri di hari ini, di saat ini nih, di jam 9.51. Mungkin nanti sore kalau ngisi lagi bisa beda lagi jawabannya, nggak apa-apa. Oke, aku sambil liatin chatnya. Dan kalau udah bisa mengenali dari 1 sampai 10, apa aja sih yang bikin teman-teman ragu dan cemas? Masih sama kayak yang tadi nggak? Atau ada lagi hal yang belum ditulis? Layar saya kelihatan hitam ya di sana ya, di teman-teman? Iya Kak, masih. Oke, sebentar. Dua orang nih, jadi mungkin zoomnya suka nge-lag. Sebentar. Udah muncul lagi? Gambarnya sudah muncul? Sudah muncul kembali Kak. Oke, sip. Nah, oke, terima kasih teman-teman sudah menulis tingkat insecure-nya. Lalu boleh tulis nggak apa aja yang bikin kamu merasa insecure dan ragu yang belum ditulis tadi? Kalau yang tadi kan udah banyak yang bahas tuh. Soal menentuin jurusan, kerja, ada lagi nggak? Karena teman-teman juga perlu tahu, emosi manusia itu kayak lapisan kulit bawang, teman-teman. Atau kayak kue lapis lah, kayak kue tiramisu gitu ya. Jadi abis satu layer tuh kebuka, kadang ada layer emosi yang lainnya gitu. Jadi memahami emosi lebih kayak sirkular, dia nggak linear gitu. Ya, dia hitam lagi, sebentar ya, saya coba. Halo? Halo Kak Anastasia. Ya, udah masuk ya, sorry. Malah ketutup. Oke, kita lanjutin ya, sebentar. Sebentar. Ya teman-teman, karena memproses diri kayak gini walaupun tipis-tipis ya kalau istilah zaman sekarang, walaupun tipis-tipis mengenal diri kadang-kadang rasanya capek, jadi boleh minum, boleh sambil snack ya, supaya merasa lebih santai dan rileks. Oke. Nah, jadi teman-teman, ternyata kita itu butuh waktu dan butuh cara dan tahu caranya untuk kita bisa merasa lebih aman dan nyaman dengan diri kita sendiri. Tapi bisa kita sadari dan latih dari sekarang. Gimana caranya? Nah,
masa remaja dan sebagai mahasiswa ini adalah masa perubahan intens di sistem otak kita, sistem hormon kita. Oh ya, ada nggak yang teman-teman cewek, teman-teman mahasiswi perempuan selama masa pandemi ini jadi siklus menstruasinya nggak teratur atau jadi lebih sakit daripada biasanya? Karena aku di awal pandemi karena stres dan cemas itu jadi sakit banget gitu. Jadi tubuh dan emosi saling berkaitan, mind body connection. Jadi nggak bisa cuma sehat fisik tapi nggak sehat mental, nggak bisa sehat mental tapi nggak sehat fisik gitu. Jadi harus saling berkaitan gitu. Dan kita juga mengalami situasi sosial kayak sekarang, termasuk dengan belajar di dalam pandemi, terus juga situasi saat ini, lalu tekanan dari orang tua, pertemanan maupun kuliah ya buat teman-teman ya, maupun media sosial, dan juga tekanan dan ekspektasi dari diri kita sendiri nih. Nah, buat teman-teman peserta webinar edukatif ini, buat teman-teman lebih kerasa lebih membebani yang mana sih? Atau kalau pakai 100% lebih terbeban sama ekspektasi diri sendiri atau sama tekanan sosial ke orang tua dan atau kuliah? Ada yang 50-50, mungkin 50% ekspektasi diri sendiri, ada yang 50% ekspektasi lingkungan, atau 80% nih karena lingkungan, 20% saya sendiri, atau kebalikannya, 80% itu ekspektasi diri saya sendiri, 20%-nya lingkungan. Coba dikenalin ke diri sendiri. Sekali lagi, nggak ada jawaban benar atau salah, setiap orang kondisinya akan spesifik, unik satu sama lain. Oke, 40-60, 30-70, oke. Ya, sip. Nah, ini nih enaknya ngasih sesi ke mahasiswa, udah bisa mikir sendiri. Kalau Kak Anas lagi ngasih sesi ke anak SMP atau SMA, nggak bisa nih aku ngasih sesi ngajak mikir kayak gini, mantap nih, oke. Nah, ketika terjadi banyak perubahan, itu wajar sekali teman-teman untuk kita merasakan perasaan stres, bingung, cemas, panik, dan perasaan maupun pemikiran yang tidak enak lainnya. Dan menariknya teman-teman, ini juga pengetahuan penting untuk kita lebih kenal diri dan lebih kenal emosi, di mana pada saat kita dari usia puber, mulai pubertas, mulai menstruasi, mulai mimpi basah di umur 13-14 tahun, sampai teman-teman masuk remaja dan nanti semakin dewasa, kita itu akan merasakan emosi itu namanya emosi campuran atau mixed emotion. Kalau es campur sih enak ya teman-teman ya, tapi kalau emosi bercampur, mulai ngerasa ini, teman-teman sadar nggak sih waktu SMP tuh mulai ngerasa gini, pengen tapi takut, malu tapi mau, gengsi tapi pengen. Sementara di SD awal, di umur-umur SD kecil, kita umur 7-8 tahun atau 5 tahun, kita tuh emosinya tuh tunggal. Atau kalau teman-teman di rumah punya adik, punya keponakan yang masih anak-anak, mereka ngerasain emosi itu single emotion. Senang-senang aja, sedih-sedih aja, marah-marah aja. Jadi lebih cepat bahagia rasanya. Mungkin teman-teman bisa keinget ya, pengalaman dulu di sekolah bosen, ngantuk gitu kan, dulu kok gurunya ngajarin belum selesai gitu ya, kapan selesainya nih, terus pas begitu bunyi bel tring langsung gitu kan, langsung aku mau beli jajanan depan sekolah nih, atau mau main bola sama temen. Nah itu kita dulu langsung cepet shiftingnya, beda sama zaman sekarang. Mungkin tadi teman-teman udah nulis ya, udah ngerjain tugas kok rasanya masih cemas ya, udah tidur kok masih nggak enak ya. Nah ini karena kalau ibaratnya kayak panel mobil nih, tombol-tombol kita makin kompleks dimasuk masa remaja menuju dewasa juga teman-teman gitu. Jadi ini yang bikin kita kayaknya kok susah ya kenal diri gitu. Oke, wah bener banget gitu ya. Sip, aku senang banget nih kalau sharing teman-teman ngerasain yang sama gitu. Jadi karena tadi terlalu banyak turbulensi perubahan, it's okay teman-teman to be not okay. Nggak apa-apa kalau lagi ngerasa nggak baik-baik aja. Tapi kita selalu bisa melakukan cara-cara untuk bisa merasa lebih baik dari hari ke hari, ya. It's okay to be not okay, karena kadang-kadang kita sendiri yang paling nuntut diri kita tinggi ya, kayak masa gini aja capek sih, masa gini aja udah lemah. Nah, ternyata kita perlu belajar sayang dulu sama diri kita sendiri yang di dalam sebelum mengharapkan ada orang lain yang sayang sama kita. Karena our relationship with ourselves, relasi kita sama diri yang di dalam, itu set the tone, menentukan bagaimana relasi kita dengan orang-orang di luar diri kita sama siapapun. Jadi relasi kita sama orang-orang di luar tuh hanya cerminan seberapa sih kita udah sayang sama diri kita sendiri. Kalau lingkungan kita isinya banyak tuntutan, mungkin kita ke diri sendiri banyak menuntut. Jadi kalau kita mulai bisa menerima diri, it's okay to be not okay, atau menyadari, oh ya aku ada perasaan ini, ada perasaan ini. Karena menariknya emosi teman-teman, hanya dengan dikenali aja dia bisa merasa lebih baik lagi diri kita. Gitu.
Jadi nanti kalau cari pasangan pun atau nyari temennya bisa bantu kita mengenali emosi, memvalidasi tadi, oh kamu lagi senang karena ini ya, oh kamu lagi capek ya, oh kamu lagi sedih gitu. Jadi bukannya ngasih ceramah panjang lebar, karena dengan hanya divalidasi kayak tadi kita sudah merasa lebih dimengerti. Kalau kita sudah merasa lebih dimengerti, kita lebih merasa jernih berpikir dan bisa membuat keputusan untuk diri kita. Nah tadi ini aku bilang, otak itu seperti otot, jadi bisa dilatih untuk bisa berpikir dan merasa bahagia. Jadi dari perspektif psikologi itu untuk bisa merasa bahagia itu pakai latihan, pakai usaha, teman-teman. Nggak ada I woke up like this langsung happy, itu nggak ada teman-teman. Dan kalau teman-teman sadari, otak manusia yang kita punya ini adalah otak dari hasil evolusi manusia dari zaman manusia berburu. Sehingga kita memang diciptakan otak kita itu akan lebih mudah ingat hal negatif daripada hal positif. Kenapa? Karena dulu waktu leluhur-leluhur kita, nenek moyang kita hidup di zaman berburu, mereka harus lebih ingat hal negatif dong, supaya mereka nggak ketemu lagi jalan yang ada singanya, supaya mereka tetap bertahan hidup. Jadi otak kita, kalau teman-teman yang suka tentang neuroscience itu bisa dibaca deh gitu. Penjelasan aku ada di situ. Dimana otak kita itu berusaha, otak kita diciptakan baik ya. Kita percaya semua tuh diciptakan Tuhan baik adanya. Emosi manusia juga diciptakan Tuhan baik. Ada pesan-pesannya. Kita cuma diajarin pesannya apa. Cuma disuruh tahan emosinya kan. Nanti kita akan lihat sama-sama. Nah, karena kita mau bertahan hidup, jadi kita mesti lebih ingat hal-hal yang berbahaya. Baik berbahaya secara fisik, seperti zaman nenek moyang kita, maupun berbahaya secara emosi. Berbahaya secara emosi misalnya apa? Aduh, nanti kalau orang tua saya marah, duitnya nggak dikasih, nggak ditransfer gimana nih? Aduh, kalau dosen saya marah, nanti nilai saya jelek gimana nih? Gitu. Atau yang tadi mahasiswa baru, aduh, kalau kakak kelas saya marah, nanti saya nggak dilulusin gimana nih? Gitu. Jadi di otak manusia, bahaya secara fisik maupun bahaya secara mental atau emosi atau psikologis itu diprosesnya di tempat yang sama gitu. Jadi sama-sama kita perlu kelola gitu. Jadi nggak bisa, kalau kita udah lebih paham kesehatan mental, kita nggak akan ngomong itu kan cuma pikiran kamu doang, itu kan takut kamu doang, lebay banget sih atau baper banget. It's very real for us. Dan kalau dari penelitian neuroimaging dari MRI, sakit hati atau kecemasan atau apapun emotional pain itu setara dengan sakit fisik. Jadi kesehatan mental sama kesehatan fisik itu sama pentingnya, nggak ada yang lebih tinggi, sama-sama penting untuk kita kelola. Gitu. Sehingga salah satu tips praktis yang aku pengen sharing ke teman-teman di hari ini adalah teknik 1:5. Kalau ingat satu hal yang negatif tentang diri atau tentang situasi kita atau hal yang bikin cemas, pokoknya yang bikin emosi nggak enak, segera cari 5 hal yang kamu syukuri tentang diri kamu. 5 hal yang kamu bisa berterima kasih atas diri kamu. 5 hal yang kamu senangi atas situasi kamu hari ini. Oke. Ini sih kuliahnya nggak enak ya, tapi misalnya aku masih ada di tempat yang oke. Ini rumah aku nggak enak ya, tapi aku masih bisa makan gitu-gitu. Jadi teknik 1:5 ini sangat membantu kita untuk punya kesehatan mental lebih baik. Tapi ini teknik 1:5 tidak aku sarankan dalam relasi berpasangan sebelum menikah, karena bisa jadi kita ada di toxic relationship. Terus kita gini, nggak apa-apa deh saya digebukin, soalnya dia ngasih saya permen, dia beliin saya makanan, digofoodin makanan. Ya namanya kita dapat toxic abusive relationship ya tetap aja itu salah ya gitu. Jadi teknik 1:5 dipakai dulu ke diri sendiri maupun situasi sosial yang sedang kita hadapi gitu. Nah, tapi kita juga bisa nih loh melatih diri setiap hari, harus latihan tiap hari, karena mandi aja buat kesehatan atau kebersihan fisik harus setiap hari ya teman-teman. Jadi kesehatan mental juga perlu atau kesehatan emosi perlu dilatih tiap hari untuk bisa merasa semakin aman dan semakin nyaman dengan diri sendiri. Oke. Dan kita perlu belajar namanya perasaan atau mindset bahwa you are enough. Kita yang hari ini itu sudah cukup teman-teman. Paradoksnya, dengan semakin kita bisa merasa cukup atau good enough dengan diri di hari ini, besok-besok itu kita jadi lebih meningkat kemampuan kita dan keinginan kita untuk bisa merasa lebih baik lagi. Tapi kalau kita mikir diri kita selalu kurang terus, kita bahkan nggak punya energi teman-teman untuk memperbaiki diri, bahkan energi kita habis hanya untuk rasa cemas. Gitu. Jadi ini paradoks atau cara yang kita perlu tahu ke diri kita. Makin kita merasa good enough, kita makin bisa punya energi untuk bisa menjadi diri yang lebih baik lagi, gitu. Dan ini salah satu afirmasi penting, nanti kita akan latihan di akhir untuk melatih diri merasa cukup dengan diri kita yang di hari ini, ya. Gitu. Oke, terus lanjut.
Nah, toxic relationship itu juga berbahaya dan bisa meningkatkan kecemasan, tapi itu bukan topik yang akan kita bahas hari ini, jadi nanti mungkin bisa request buat webinar berikutnya nih. Nah, lawan dari insecure, lawan dari merasa cemas, itu adalah merasa aman secara emosi di dalam diri kita masing-masing. Sebentar nih, ada suara. Oke, lawan dari rasa-rasa cemas yang tadi teman-teman bilang itu bukannya saya harus dapat prestasi sekian saya baru nggak cemas, saya mesti dapat kerjaan kayak gini saya baru nggak cemas. Itu adalah cara berpikir yang memandang rasa bahagia dan kecemasan itu adalah tujuan, gitu, adalah goal. Padahal bahagia itu adalah pilihan. Happiness is an inside job, diproses dari dalam diri, gitu. Karena kalau kita nggak membuat decision ini, kita baru kita baru bisa merasa bahagia dengan syarat, padahal bahagia itu harus kita latih tanpa syarat gitu. Aku pun juga masih berlatih untuk area itu gitu. Jadi pertanyaan ke dalam diri bukan gimana ya supaya saya nggak cemas, tapi gimana supaya saya bisa merasa lebih aman secara emosi dalam diri kita. Merasa aman secara emosi di usia remaja sampai dewasa itu ternyata tugas pertama kita loh teman-teman. Tugas pertama dan utama kita untuk merasa cukup dan membahagiakan diri kita sendiri. Bukan tugas orang lain untuk membuat kita merasa cukup dan merasa bahagia. Gitu. Bahkan sangat bahaya kalau kita masuk dalam relasi romantik dengan kita berharap orang lain yang ngisi kekosongan diri kita. Kalau kamu merasanya kosong dalam diri, mungkin kamu butuhnya tuh sesi konseling dengan psikolog. Atau kamu meningkatkan sisi spiritual kamu, karena relasi kita sama Tuhan yang personal, bukan hanya dari ritual aja, relasi personal yang kerasa di hati itu benar-benar membantu kita juga merasa utuh dan penuh gitu. Tapi bukan kalau kita kosong kita cari pasangan, itu malah nanti rentan masuk ke toxic relationship gitu. Jadi kalau kita sudah merasa utuh, cukup dan penuh, kita bersama pasangan itu berbagi kebahagiaan, bukan dari kosong minta diisi. Kalau enggak nanti rasanya kayak jadi benalu hubungannya gitu. Dan so many years of education, bertahun-tahun pendidikan kita, baik pendidikan formal maupun pendidikan kita di rumah, no one teach us yet how to love ourselves. Belum ada yang ngajarin kita kan bagaimana cara mencintai dan mengasihi diri kita. Belum ada yang ngajarin kita kan bagaimana sih mengelola dan memproses emosi-emosi yang intens kita rasain ini. Nah, semoga kita semua ini di usia muda dan suatu hari nanti kita menjadi orang tua, kita bisa udah lebih tahu cara membantu anak-anak manusia mengelola dan mengenali emosi mereka. Karena kita jadi makin sadar kalau mengasuh anak manusia nggak cukup dikasih uang, dikasih makan, dikasih tempat tidur, dikasih biaya buat sekolah. Manusia itu butuh diajak ngobrol, butuh didengarkan perasaan dan emosinya, butuh dikenali, oh kamu lagi senang ya, kamu lagi sedih ya, oh marah boleh tapi tangan kaki nggak mukul, sedih boleh 30 menit aja, ibu atau bapak temenin ya, abis itu kita coba kerjain lagi. Nah ini yang perlu sama-sama kita ubah dari diri kita. Kita tidak bisa mengubah orang lain, tapi kita bisa mengubah diri kita sendiri dan bisa mengubah reaksi kita ke orang lain. Jadi tujuan pertama kita dalam kesehatan mental adalah memproses dan bertanggung jawab atas diri kita, karena kita nggak bisa merubah orang tua. Itu bisa jadi sesi webinar khusus tuh, mengelola hubungan kita sama orang tua, di mana orang tua kita nggak paham soal kesehatan mental ya, gitu. Tapi kita itu berhak bahagia dan berhak punya kesehatan mental yang baik. Itu. Dan semoga suatu hari di Indonesia kita bukan hanya punya pelajaran kesehatan fisik, tapi juga punya pelajaran kesehatan mental di sekolah ya, supaya kita nggak nunggu sampai usia remaja suffering kayak gini, menderita kayak gini, badan kita udah bereaksi gara-gara kecemasan, baru kita sadar oh mengelola emosi dan kesehatan mental sangat penting ya. Seperti aku sendiri dulu pas usia 17 tahun pernah ngalamin depresi sampai 1 tahun nggak bisa sekolah, padahal setahun sebelum depresi aku juara 1. Jadi dari situ baru tahu betapa pentingnya kesehatan mental, dan kalau kesehatan mental lagi drop, mau kamu sepintar apapun nggak bisa mikir gitu. Tapi healing is possible. Kita bisa mempunyai diri yang lebih baik lagi, tentu dengan bantuan profesional. Nggak bisa sendirian. Mirip kayak kaki patah kaki, luka kebakar, apa kita doain tuh nyambung tulangnya? Nggak bisa, harus ke profesional gitu. Jadi dalam psikologi kita, apalagi kita punya trauma-trauma masa kecil, apalagi pernah mengalami pelecehan seksual, itu nggak bisa sendirian, harus pergi ke profesional karena itu seperti trauma luka bakar tingkat 3. Nah, buat teman-teman yang dari jurusan IPA nih, aku cari rumus fisika apa ya yang bisa membantu menjelaskan soal kesehatan mental dan stres. Nah, aku ketemu karena dulu aku ingat belajar tentang rumus tekanan P sama dengan F per A. Bener nggak sih ini ilmunya? Nah, jadi kalau dianalogikan dalam kesehatan mental,
untuk meningkatkan kemampuan dan menghadapi ketidakpastian masa depan dan untuk meningkatkan kemampuan mengelola kecemasan, kita itu mesti meningkatkan kemampuan diri dalam menghadapi tekanan. Jadi bidang keluasan dirinya diperlebar nih supaya tekanan yang muncul bisa kita kelola, karena bener banget kalau makin tua usia itu masalah tantangan hidup makin banyak. Tapi kalau kita dari dalamnya sudah lebih merasa aman, kita tuh kayak film-film Avengers gitu bisa merasa I've got the power, kayaknya saya yakin saya bisa walaupun masalah datang akan lebih meningkat. Tapi kalau kita masih dalamnya banyak insecure, banyak cemas, itu rasanya tuh kayak aduh bisa nggak ya, aduh saya males tambah usia, nanti tambah usia tambah masalah, mendingan saya umurnya segini aja gitu, jadi pesimis gitu. Oke. Wah, sudah siap menunggu webinar selanjutnya. Wah, ini aja belum selesai ya kita bahas ya. Oke, terus kita lanjutin ya. Nah, jadi gimana dong? Tadi kan udah tahu nih, untuk bisa mengelola rasa ketidakpastian dan kecemasan perlu rasa aman dalam diri. Gimana ya supaya bisa merasa aman dengan emosi diri sendiri, merasa aman secara emosi? Kalau di masa anak-anak itu kita dapat rasa aman ini seharusnya tuh dari orang tua yang paham kesehatan mental. Jadi ini saya sih bukan buat bikin kita ngerasa durhaka sama orang tua, tapi ya mereka nggak tahu dan mereka juga udah berusaha memberikan yang terbaik ya. Nah biasanya kita mudah merasa insecure kalau dulu orang tua kita banyak ngancem kita hanya untuk membuat kita melakukan yang mereka pengen. Misalnya gini, kamu kalau nggak nurut mama ibu tinggalin ya, kamu kalau nggak nurut bapak tinggalin ya, kamu kalau nggak nurut ibu taruh panti asuhan ya. Nah ancaman-ancaman akan ditinggalkan oleh orang yang sangat signifikan di hidup anak, yaitu orang tua, membuat kita udah punya bibit rasa cemas dan insecure karena ngerasa oh saya nggak berharga ya, oh segitu pentingnya ya tugas sekolah saya, lebih penting tugas sekolah daripada saya ya, lebih penting barang ibu saya yang saya pecahin ya daripada saya, jadi saya nggak ngerasa berharga gitu. Nah ini makanya kita perlu memproses diri sendiri. Jadi salah satu quotes yang aku suka juga adalah our wound is not our fault. Luka-luka emosi psikologis kita mungkin bukan kesalahan kita, tapi our healing, proses pemulihan psikologis kita, it's our responsibility, tanggung jawab kita gitu. Jadi nanti makanya aku juga banyak mengedukasi orang tua muda yang baru punya anak maupun yang orang tua remaja, karena aku perlu cerita ke mereka bahwa rasa cinta orang tua itu adalah konstanta. Kalau di ilmu IPA ya, ketetapan. Jangan menjadikan cinta orang tua ini barang transaksi ke anak. Kamu lakuin ini nggak? Kalau kamu nggak ngelakuin, saya nggak kasih cinta saya ya. Kamu lakuin ini nggak? Kalau nggak lakuin, saya nggak mau sayang kamu. Ini adalah juga cikal bakal kita masuk ke dalam toxic relationship teman-teman, karena kita tuh kalau nggak ada proses pemulihan psikologis, kita akan mencari relasi yang familiar dengan kita di masa kecil. Kalau dulu kita banyak diancam-ancam sama orang tua hanya untuk mendapatkan perhatian dan cinta, kemungkinan kita akan mencari hubungan yang mirip kayak gitu di masa dewasa, padahal itu toksik. Mirip kayak waktu kecil, kita suka makan jajanan-jajanan micin depan sekolah. Enak nggak? Enak. Sehat nggak? Nggak sehat. Tapi waktu udah dewasa, udah remaja, kalau lagi stres nyarinya lagi yang micin-micin. Karena otak kita itu mencari yang familiar, makanya polanya harus kita ubah, reprogramming kayak komputer, di program yang berbeda. Gitu. Makanya berkeluarga, menikah dan punya anak nggak segampang itu. Bahkan kesiapan untuk menikah secara psikologis tidak sama dengan kesiapan untuk menjadi orang tua. Jadi benar-benar harus mempersiapkan diri dengan sangat matang. Tidak sesederhana itu untuk menikah, apalagi menikah di usia muda. Aduh itu kita kalau nggak siap ya, kita menyengsarakan hidup manusia lain loh. Padahal itu anak kita yang sangat kita sayang, tapi kitanya nggak mampu, kitanya nggak siap gitu. Jadi dosanya lebih besar menurut saya ya kalau kita jadi orang tua tuh nggak siap gitu. Oke, nah jadi gimana supaya bisa merasa aman dengan emosi diri kita? Dimulai dari mindset atau cara kita berpikir dan merasakan emosi. Oke. Nah, merasa aman itu dimulai dari diri kita dengan mengenali diri. Mengenal diri yang kayak gimana? Salah satunya adalah teman-teman bisa mengenal diri misalnya dengan ikut kegiatan organisasi, ikut kursus les, coba-coba resep di YouTube atau bikin konten. Tapi hari ini yang aku tawarkan adalah mengenali diri dengan mengenali kebutuhan emosi kita. Ada yang pernah dengar sebelumnya kebutuhan emosi? Kalau kebutuhan makan mungkin kita sering dengar ya, gitu. Kebutuhan emosi pernah dengar nggak sebelumnya? Nah, kalau belum dengar ini saatnya, silahkan teman-teman ambil minum dulu, terus tarik napas dulu ya, gitu. Materinya nanti dibagikan. Oke, nah sekarang kita mau latihan tarik napas. Ini juga salah satu teknik praktis. Jadi tadi teman-teman udah dapat teknik praktis pertama, teknik 1:5 ya, untuk mengelola kecemasan diri dan untuk lebih bisa menerima diri. Lalu yang teknik yang pemahaman yang kedua adalah kita perlu merasa aman secara emosi dengan diri.
Yang ketiga, aku akan melatih napas, aku memberikan cara napas namanya napas dengan perut atau belly breathing. Yang belly breathing ini ternyata sudah kita lakukan sejak kita bayi dari lahir. Jadi fitrahnya kita itu napasnya pakai perut. Begitu dewasa aja kita napasnya pakai dada, atau kayak film-film sinetron itu kalau marah napasnya pakai dada ya. Padahal napas pakai dada itu nggak membantu kita bisa memproses emosi. Jadi napasnya itu dengan perut. Jadi caranya gini, tarik nafas, perut dikembungin, tahan sebentar, lalu buang nafas, perut dikempesin. Tarik nafas, perut dikembungkan, buang nafas, perut dikempesin. Kalau pikiran mulai kemana-mana, fokusin lagi perhatiannya pada nafas yang dihirup dan nafas yang dihembuskan. Kita coba beberapa kali, 3-5 kali ya. Tarik nafas, perut dikembungin, buang nafas, perut dikempesin. Nah tadi buat teman-teman yang sudah merasa kecemasannya kerasa di badan, di dada, bikin sesek, di kepala, pas buang nafas, aku sangat sarankan teman-teman itu membuang dengan bersuara gitu. Makin keras suaranya, makin kita bisa mengeluarkan emosi. Kenapa? Karena emosi adalah energy in motion. Kayak hukum kekekalan energi Newton. Ingat nggak hukum kekekalan energi Newton apa? Energi tidak dapat dihilangkan, hanya bisa berubah bentuk. Emosi juga sama, emosi ditahan-tahan, suatu hari jadi penyakit. Tapi emosi bisa kita keluarkan juga lewat nafas. Makanya kalau di ajaran agama Islam, diajarin istighfar, ini tuh salah satu maksudnya. Karena hanya dengan nafas aja, kita bisa membantu diri kita merasa lebih baik. Nah, memang kalau orang-orang yang nggak paham, dianggapnya kita lagi ngeluh atau nggak merasa bersyukur sama hidup. Tapi makanya kita lakuin di tempat yang aman, yang orang lain nggak dengar karena mereka nggak paham. Atau nanti teman-teman bisa jelasin, aku habis ikut webinar sama Kak Anas, karena kalau keras lagi sesek di dada, kita harus keluarin gitu, daripada jadi penyakit ya gitu. Kalau pengen nangis nggak apa-apa, berarti udah terlalu lama, bertahun-tahun atau berbulan-bulan teman-teman menahan ini semua. You are holding this too much ya. Kita latihan lagi. Tarik nafas, perut dikembungin. Buang nafas dengan bersuara, perut dikempesin. Tarik nafas, perut dikembungin. Buang nafas, perut dikempesin. 2 kali lagi, tarik nafas, perut dikembungin. Dan buang nafas, perut dikempesin. Tarik nafas lagi. Relax, santai. Kita ajak diri kita, intensikan diri kita untuk bisa merasa lebih rileks, merasa lebih tenang. Dan semakin napas kita teratur, pikiran kita juga semakin tenang. Kita tidak bisa mengelola pikiran kita atau mengontrol pikiran kita, tapi pikiran dan napas itu adalah ujung ke ujung, hulu dan hilir. Dengan kita mengelola napas kita, dengan napas kita lebih teratur dan lebih tenang, pikiran kita juga lebih tenang dan lebih rileks, santai. Fokuskan pikiran kita dan perhatian kita hanya di saat ini dan kini. Jika pikiran kita mulai kemana-mana, tidak apa-apa, dibiarkan saja. Fokuskan kembali pikiran kita pada nafas yang dihirup dan nafas yang dihembuskan. Sadari nafas yang dihirup itu terasa lebih dingin di cuping hidung. Dan pada saat kita menghembuskan, nafasnya terasa lebih hangat. Lalu kita buka mata, kita boleh peluk diri kita, giving a big hug for ourselves gitu ya. Peluk dengan erat karena ini teman-teman diri kita kendaraan paling canggih yang Tuhan kasih. Saya sampai bilang setelah saya makin belajar tentang kesehatan mental dan emosi, ya ampun Tuhan tuh ngasih tubuh manusia tuh kayak Boeing 747, cuman kita cuma tahunya makanya kayak bajai gitu kan. Peluk dirinya, peluk erat, ini diri yang harus kita sayangi sampai akhir kehidupan kita ya, dan diri yang paling kita bertanggung jawab untuk kita selamatkan, punya kesehatan mental, kesehatan fisik yang baik. Karena cuma diri ini kita punya, mau berkarya, mau mencapai mimpi-mimpi yang tadi teman-teman bilang, hanya bisa kalau kita punya hubungan yang baik sama diri gitu ya. It's okay kalau pengen nangis, berarti selama ini kita sudah terlalu lama menahan ini sendiri, lalu nggak ada orang-orang yang paham ya tentang diri kita ya. Oke, paradoksnya teman-teman, ketika kita bisa membiarkan diri untuk menangis, makin kita bisa memproses emosi sedih, kita makin bisa merasa bahagia. Jadi banyak orang itu nggak bisa atau nggak tahu cara merasa bahagia karena mereka belum pernah atau nggak berani memproses emosi sedih. Padahal di otak kita, kalau teman-teman ada Netflix bisa nonton, atau di YouTube ada namanya Brené Brown, itu dia peneliti tentang
Shame and Vulnerability, dia bilang otak manusia itu ada satu channel yang sama kayak pipa untuk merasakan emosi senang dan sedih. Jadi kalau kamu pengen benar-benar merasakan the true happiness, kalau kamu pengen benar-benar merasakan kebahagiaan yang sejati, yang sebenar-benarnya, kamu perlu mengizinkan diri kamu merasakan kesedihan. Karena kalau sedihnya kita tahan, kita nggak bisa bahagia juga, gitu. Iya, jadi kita perlu membiarkan diri untuk menangis, dan endorfin langsung keluar kalau kita nangis gitu. Hanya perlu sadari kalau kita nangisnya terlalu, jadi dalam kesehatan mental tuh berlaku frekuensi, intensitas, durasi, mirip kayak tegangan listrik ya. Nangis boleh nggak? Boleh, 30 menit sehari, tapi kalau nangisnya tiap hari berjam-jam, terus energi moodnya nggak balik-balik, nah mungkin kita butuh bantuan profesional. Oke, nah siap ya, kita mau lihat kebutuhan emosi manusia ada apa aja sih? Aku akan membacakan kebutuhan emosi ini. Silahkan teman-teman tetap bernafas rileks kayak tadi, boleh melek atau boleh tutup mata. Dan buat teman-teman yang pernah punya pengalaman pelecehan seksual dan belum pernah memproses, aku saranin tetap buka mata. Karena kalau kita merem dan trauma kita belum keproses itu cepat banget flashbacknya ke kita. Jadi nanti pun kalau aku ada latihan relaksasi, nggak usah tutup mata, nggak apa-apa. Karena yang penting fokus sama nafas yang dihirup dan nafas yang dihembusin ya. Aku akan membacakan kebutuhan emosi dasar manusia. Nanti silahkan teman-teman rasain ke dalam diri, mana nih kebutuhan ini rasanya di aku tuh di badan rasanya gimana. Karena kalau ini kebutuhan penting buat kita, esensial banget, itu sampai kerasa bisa semriwing, bisa rasanya hangat di hati, atau malah pengen nangis, saking ini penting banget buat kita. Jadi teman-teman dengerin aja dulu, nanti kita mau pilih 5-10 kebutuhan yang walaupun ini semua kebutuhan yang penting, yang paling penting buat aku tuh yang mana sih gitu ya. Oke, silahkan duduk santai, dengarkan. Oke, kita tarik nafas yang dalam, tarik nafas, perut dikembungkan, buang nafas, perut dikempesin, tarik nafas, perut dikembungkan, buang nafas, perut dikempesin. Oke, Kak Anas akan membacakan kebutuhan emosi dasar manusia. Silahkan teman-teman rasakan di dalam diri seberapa rasanya kebutuhan ini ada dalam diri kita. Karena kebutuhan emosi ini sudah ada dalam diri kita sejak kita bayi. Dan ini adalah hak yang harusnya ada dalam hidup kita. Dan ketika orang-orang di lingkungan kita belum paham ini, belum tahu cara memberikan kebutuhan emosi ini, tugas kita memberikan ini ke diri kita. Nah, saat ini kita mengenali dulu ya, karena nggak kenal maka nggak sayang. Kalau nggak tahu kebutuhan emosi kita nggak gimana tahu cara memenuhinya ya. Oke, tarik nafas dan hembuskan. Aku punya kebutuhan emosi dasar untuk merasa diterima. Kenapa pakai kata merasa? Karena orang lain mungkin bilang, aku terima kamu kok, tapi aku nggak merasa, saya nggak ngerasa. Berarti itu bukan. Karena harus kita merasa. Ya. Aku punya kebutuhan emosi untuk merasa dihargai. Aku punya kebutuhan emosi untuk merasa dikagumi. Aku punya kebutuhan emosi untuk merasa diapresiasi. Aku punya kebutuhan emosi untuk merasa didukung. Aku punya kebutuhan emosi untuk merasa dipercayai. Saya juga punya kebutuhan emosi untuk merasa dianggap mampu ketika saya pengen menunjukkan bahwa saya bisa. Dan mungkin ini sudah kita alami sejak masa anak-anak. Saya juga punya kebutuhan emosi untuk merasa diperhatikan. Kadang-kadang orang lain bilang udah perhatiin kita, tapi kita nggak ngerasa, jadi belum terpenuhi nih. Saya juga punya kebutuhan emosi untuk merasa ditantang. Jadi manusia itu butuh tantangan yang secukupnya, tapi nggak terlalu bikin frustasi. Tantangan yang secukupnya, good enough ya. Saya juga punya kebutuhan emosi untuk mendapatkan kejelasan. Kadang-kadang orang dewasa di sekitar kita suka nggak mau jelasin apa yang lagi terjadi, padahal kita nangkep emosinya nih. Ini orang tua lagi berantem ya, tapi ditanya jawabnya nggak apa-apa. Padahal saya butuh kejelasan. Atau ketemu sistem pendidikan kuliah atau sekolah dulu yang nggak jelas, padahal saya butuh kejelasan. Oke, berikutnya tarik nafas, hembuskan perlahan. Tarik nafas, dihirup hidungnya, lalu dihembuskan. Aku punya kebutuhan emosi untuk merasa kompeten. Aku juga punya kebutuhan emosi untuk merasa percaya diri. Aku punya kebutuhan emosi untuk merasa dimaafkan ketika aku bikin salah. Aku juga punya kebutuhan emosi untuk merasa bebas sesuai dengan kriteria bebas menurut kita. Aku juga punya kebutuhan emosi untuk merasa puas dengan hidupku sendiri. Aku punya kebutuhan emosi untuk merasa didengarkan. Aku punya kebutuhan emosi untuk merasa ditolong ketika aku butuh bantuan.
Saya punya kebutuhan emosi untuk membantu juga orang lain ketika saya merasa bisa membantu. Saya punya kebutuhan emosi untuk dianggap penting. Saya juga punya kebutuhan emosi untuk memiliki kontrol, dan ketika makin banyak hal-hal di dalam hidup kita yang tidak bisa kita kontrol, seperti hidup dalam masa pandemi ini, itu bikin kita cemas karena banyak hal nggak bisa kita kontrol. Saya juga punya kebutuhan emosi untuk merasa dilibatkan. Saya juga punya kebutuhan emosi untuk merasa didengarkan. Saya juga punya kebutuhan emosi untuk merasa dicintai. Dicintai versi apa itu nanti harus nemuin sendiri juga, karena ada namanya 5 bahasa cinta. Ada orang merasa dicintai dengan kata-kata afirmasi atau kata-kata apresiasi atau pujian. Ada orang yang merasa dicintai dengan sentuhan fisik. Ada orang yang merasa dicintai itu dengan pelayanan. Ada orang yang merasa dicintai dengan quality time. Ada orang yang merasa dicintai dengan diberikan hadiah atau gabungan beberapa. Jadi harus tahu dengan cara apa kita merasa dicintai. Lalu berikutnya, aku merasa punya kebutuhan emosi untuk merasa dibutuhkan. Punya kebutuhan emosi untuk merasa diperhatikan. Untuk merasa berdaya. Untuk merasa punya privacy. Apalagi di usia remaja biasanya kita pengen punya kamar sendiri, pengennya orang masuk kamar kita ngetok dulu. Saya juga pengen punya kebutuhan emosi untuk merasa produktif. Dan juga punya kebutuhan emosi untuk merasa diyakinkan ketika kita lagi bingung. Saya juga punya kebutuhan emosi untuk merasa dihargai, untuk merasa aman, untuk merasa didukung, untuk diperlakukan adil, baik di rumah maupun di sekolah atau di kuliah, atau di pekerjaan, untuk merasa dipercaya, untuk merasa dipahami. Saya punya kebutuhan emosi untuk dianggap bernilai. Dan saya punya kebutuhan emosi untuk merasa berharga sebagai diri dan sebagai manusia. Silahkan tarik nafas yang dalam dan hembuskan perlahan. Rasain sendiri rasanya gimana, dan boleh tulis di kolom chat, baik yang di Zoom maupun yang di YouTube. Dari hal ini ada 5 kebutuhan emosi yang paling penting buat teman-teman, atau 10 kalau bisa. Kalau masih awal boleh 5 dulu. Kalau udah lebih canggih, tadi ada yang bilang udah pernah ikut webinar aku sebelumnya, mungkin bisa tulis 10. Nanti besok-besok teman-teman kerjain lagi, bisa dikerjain lagi sendiri. Karena mungkin dari waktu ke waktu kebutuhan emosi kita berubah juga. Aku kasih waktu sekitar 2 menit untuk teman-teman tulis apa ya kebutuhan emosi dasar yang penting dan esensial buat saya. Misalnya dari aku mengenal diriku, ternyata aku lebih, Kak Anas tuh lebih merasa butuh untuk merasa ditemani, gitu, daripada dipuji. Gitu, karena merasa ditemani ternyata penting banget buat aku gitu, dan merasa didengarkan misalnya. Oke, merasa didengarkan, merasa diterima. Pengen nangis tapi nggak bisa, nggak apa-apa, menerima dulu aja. Hari ini aku mau menerima diriku yang ingin nangis tapi belum bisa, gitu. Merasa ditolong, didengar, produktif ya. Hebat nih teman-teman semua sudah bisa mengenali kebutuhan emosinya ya, karena tadi hanya dengan mengenali kita jadi tahu, oh dalam hidup sehari-hari cara saya mewujudkan kebutuhan emosi ini dengan cara apa ya, mana yang bisa saya munculkan dari diri saya sendiri aja, mana yang saya butuh bantuan orang lain. Oke, orang lainnya juga yang kayak gimana, karena nggak semua orang bisa kasih apa yang kita butuhin kan, gitu. Oke, boleh di screenshot dulu, aku lanjut dulu karena waktunya tinggal sedikit lagi. Oke, di screenshot dulu ya. Oke, sip. Nah, nanti ini teman-teman bisa ngecek lagi emosinya, karena kalau yang kerasa di sebelah kanan, merasa takut, merasa capek, mungkin kita ada kebutuhan emosi yang belum terpenuhi di sebelah kiri, gitu ya. Karena behavior is a message, setiap perilaku, setiap emosi kita adalah pesan. Jadi untuk kita bisa menghadapi ketidakpastian di masa depan, kita perlu self care diri kita sendiri dulu, self care emosi yang bagian yang aku ceritain ya, gitu. Menyadari bahwa emosi yang kita rasain ini wajar, lalu membuat rutinitas dan distraksi yang sehat, lalu cara connect dengan diri itu gimana, dan hobi baru. Ya, tips praktisnya tadi. Untuk mengatasi rasa insecure itu kita sadari dulu intensitasnya seperti apa dari skala 1 sampai 10, disadari dengan napas sangat membantu ya, tarik napas yang dalam.
hembuskan perlahan, lalu merasa diterima dan mengakui ke diri, lalu lakukan teknik napas sadar. Selain teknik napas belly breathing tadi, aku mau ajak teman-teman lakuin namanya square breathing. Jadi buat orang-orang yang belum terbiasa latihan relaksasi napas, kan tadi ya pikirannya suka kemana-mana. Jadi ada teknik square breathing, jadi napas kayak tadi sambil bikin kotak. Sebenarnya boleh bikin kotak, boleh bikin segitiga, boleh bikin bintang. Cuman yang gampang kan kotak. Kenapa? Karena tadi rasa aman secara emosi bisa kita munculkan secara fiktif, tapi otak kita nangkep itu dengan kita membuat pengulangan-pengulangan yang bikin kita merasa aman. Jadi langkahnya seperti ini. Tarik napas, tahan, hembuskan. Tarik napas, tangan, hembuskan. Nanti kalau teman-teman latihan sendiri bisa di ritmenya nyesuaiin teman-teman, terus bisa 20, 30 kali, 40 kali sesuai kebutuhan teman-teman. Lalu napas relax, nanti lebih tenang. Sekarang karena kita lagi latihan bersama, izinkan saya yang memimpin, teman-teman tapi juga ikut buat ya di tangannya. Rasain bedanya antara tadi napas doang pakai belly breathing, tapi sekarang pakai square breathing. Oke ya. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Tarik nafas, tahan, hembuskan 3 kali lagi. Hembuskan. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Lalu gimana rasanya? Lebih enak yang mana buat teman-teman? Tiap orang punya preferensi masing-masing. Ada yang sukanya cuma napas belly breathing, ada yang pakai square breathing. Nanti di internet, di YouTube ada banyak banget teknik relaksasi napas. Ya, nanti teman-teman bisa cari sendiri. Ada juga teknik napas 4-7-8. Jadi tarik napas 4 hitungan, tahan 7, keluarin 8. Tapi ini agak advance. Kalau kita napasnya agak engap, agak susah buat yang ini. Lalu bilang sama diri, aku menyadari aku sedang merasa insecure, and it's okay. Ini salah satu panduan yang nanti teman-teman bisa pakai setiap hari. Tulis kejadiannya apa, lalu emosi yang muncul apa sih. Tadi aku udah pandu ya, jadi nanti teman-teman harapannya udah bisa lakuin sendiri. Lalu kenali dari skala 1 sampai 10, rasanya gimana. Lalu pikiran yang muncul gimana, oh ya kenapa nggak kuat buat square breathing, boleh cerita nggak kesulitannya apa. Lalu hal yang kamu harapin apa sih, lalu kasih positive self-talk, penyemangat buat diri. Kadang-kadang penyemangat buat diri itu yang tipis-tipis aja kayak tadi, it's okay to be not okay, nggak apa-apa ya, atau bilang makasih ke diri, makasih ya hari ini udah usaha, makasih ya hari ini tetap mau bangun, makasih hari ini tetap mau mandi, mau makan, gitu, atau mau mencoba olahraga. Itu ya, lakuin cara-cara self-care buat diri, nanti bisa dilihat di sini. Dan ini quotes yang aku pengen kasih ke teman-teman. Ternyata kita itu tidak perlu mengejar untuk menjadi manusia yang sempurna, karena memiliki tuntutan dan ekspektasi yang salah malah membuat kita semakin merasa insecure. Berlatih dan menyadari emosi kita dari saat ke saat, lalu berlatih untuk merasa cukup dengan diri kita di hari ini akan membantu kita punya modalitas, punya semangat, energi untuk menghadapi ketidakpastian di masa depan. Dan semakin kita bisa mengelola emosi, menamai emosi kita bisa makin mengelola diri tadi dengan relaksasi napas, juga dengan rutinitas sehari-hari, kita malah makin bisa berpikir. Jadi buat teman-teman yang ngerasanya stuck di kuliahnya, nggak ngerti-ngerti, coba dia lebih sering lakukan relaksasi napas. Coba dia lebih sering kenalin emosinya setiap hari. Nanti lebih bisa memikir, gitu. Dan ini kalimat afirmasi penutup sesi hari ini, kita latihan sama-sama ya. Tarik nafas yang dalam, hembuskan perlahan. Jadi terus, teman-teman taruh tangannya di dada sini, terus teman-teman bilang ke diri sendiri, aku mau belajar menerima diriku yang hari ini. Tarik nafas yang dalam, hembuskan perlahan. Berikutnya, aku mau belajar mencintai diriku yang hari ini. Tarik nafas yang dalam, hembuskan perlahan. Dan diriku yang hari ini sudah cukup untukku. Karena dengan diri yang cukup di hari ini, kita bisa menjadi lebih baik lagi untuk hari ke depannya. Sekian webinar dari saya dan terima kasih banyak teman-teman. Terima kasih kepada Kak Anastasia yang telah menyampaikan materinya yang sangat menarik dan tentunya bermanfaat sekali ya. Untuk selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Saya akan memilih beberapa pertanyaan dari yang ada di Q&A dari room Zoom dan juga chat YouTube.
Untuk pertanyaan yang pertama dari anonim peserta Q&A Zoom, pertanyaannya, "Hai Kak, aku punya trauma masa lalu yang cukup kompleks. Besar dari keluarga broken home, tinggal bersama nenek. Dulu pernah jadi korban pedofil kakek sendiri. Dulu polos banget Kak, sampai tidak paham. Dan semua masa lalu itu aku inget Kak sampai sekarang. Sekarang tinggal berdua sama adik. Sering banget ngerasain stres dan depresi kalau ada masalah sampai pengen bunuh diri. Jujur aku takut banget Kak, tapi aku sekarang lagi mencoba mencintai diri sendiri karena aku mau mewujudkan impian aku di masa depan. Tapi kadang setiap dipikir masih merasa takut untuk membuat list menggapai mimpi Kak. Bagaimana ya Kak caranya untuk bisa fokus sama masa depan tanpa kepikiran masa lalu dan lebih mencintai diri sendiri?" Terima kasih kepada peserta yang telah bertanya, kepada Kak Anastasia untuk menanggapinya. Terima kasih buat pertanyaannya. Ini sangat penting sekali dan kamu sudah menceritakan sedikit background pengalaman. Apa yang kamu alami adalah trauma dan traumanya cukup severe, cukup parah, sehingga seperti ada bongkahan batu besar. Kalau kita kayak truk, kita mau jalan, depannya ada bongkahan batu. Apa yang kita bisa lakukan? Bongkahan batunya diangkat, traumanya perlu diproses. Kamu nggak akan bisa sendirian. Sangat wajar kamu bahkan nggak bisa nulis mimpi-mimpi masa depan kamu karena kamu ngalamin trauma di usia anak-anak. Itu ngaruh ke kepala, tapi bisa diproses dengan pergi ke profesional. Jadi kamu boleh cerita nanti daerahnya di daerah mana, aku bantu kasih tahu psikolog yang akan membantu kamu untuk memproses trauma. Karena trauma, emosi yang kita alami sehari-hari itu mirip kayak lilin mati lampu. Kita tiup sendiri bisa. Emosi yang agak-agak lebih intens tuh kayak api di kompor, agak gede, agak bikin takut, tapi bisa kita mati sendiri. Trauma yang kamu alami atau orang-orang lain mengalami trauma itu seperti rumah kebakar. Kamu bisa nggak ngademin sendiri hanya dengan niup? Nggak bisa. Harus cari bantuan yang profesional ya. Please cari bantuan karena kamu layak untuk punya hidup masa depan yang lebih baik lagi. Dan keinginan buat bunuh diri bisa jadi muncul ketika kita punya trauma-trauma masa kecil yang belum diselesaikan. Karena dulu otak kita itu mirip kayak orang bangun rumah, semennya belum jadi. Kita tuh spons menyerap banyak hal, terus yang masuk pengalaman negatif. No wonder itu bikin kita jadi pengennya mengakhiri hidup gitu. Itu jawaban dari saya. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya Kak Anastasia. Dan untuk peserta tadi yang bertanya, untuk selanjutnya bisa lebih ke menjelaskan permasalahannya seperti yang dijelaskan Kak Anastasia tadi, pergi ke profesional dan seperti itu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, yakni dari room YouTube, dari Dika Rahayu Budiman dari Depok. Izin bertanya Kak, apakah kecemasan masa depan terjadi karena adanya trauma di masa lalu? Saya merasa takut tidak bisa membahagiakan orang tua saya karena merasa dulu kembaran saya selalu diunggulkan. Seperti itu Kak. Iya, jadi nggak jauh ini mirip pertanyaan-pertanyaan psikologi di rubrik koran atau majalah. Jadi terlalu banyak hipotesa yang bisa dijawab. Jadi kalau ditanya bisa dari kecemasan, bisa mulai dari trauma masa lalu, bisa nggak? Bisa cemas aja nggak usah ada trauma, bisa juga gitu. Jadi manusia itu bukan 1 tambah 1 sama dengan 2, tapi ada banyak probabilitas yang kalau di sesi konseling one on one teman-teman akan terbantu. Sekarang itu udah banyak loh teman-teman konseling online dengan harga yang sangat masuk akal untuk kantong mahasiswa gitu ya. Teman-teman udah pada tahu belum sih banyak layanan psikologi online gitu ya. Misalnya bisa ke GetCalm. Nah di GetCalm ini modelnya pakai bayar per 2 hari, per 3 hari, terus modelnya chatting dan bisa nulis nama anonim. Jadi kalau nggak pengen dikenalin bisa. Terus habis itu ada sahabat karib, ada pijar psikologi, terus ada ibunda.id, apalagi ya, relief gitu. Terus kalau dari layanan pemerintah ada layanan sejiwa, hotline pemerintah, di puskesmas. Kalau di Jakarta sama di Jogja itu ada psikolog klinis di puskesmas gitu. Jadi jangan sampai you don't have to suffer alone. Jangan sampai karena takut atau stigma dan masalah uang kita nggak cari bantuan, karena sangat-sangat bisa dibantu situasinya kayak gitu. Jadi itu yang bisa aku ceritain. Tadi apa pertanyaan selanjutnya? Pertanyaan berikutnya tadi Santi.
Oh ya, untuk pertanyaan berikutnya ya Kak. Enggak, tadi pertanyaan yang kedua tadi apa? Dia datanya lagi selain soal trauma dan kecemasan. Oh, karena suka dibanding-bandingin sama saudara ya. Iya, jadi pertama lakuin dulu aja tuh jurnal emosi yang aku tadi sharing di tabel. Peristiwanya, aku keingetan dulu waktu kecil suka dibandingin sama adik. Apa sih emosi yang muncul? Rasa iri, marah, tapi juga pengen membuktikan ke orang tua misalnya. Skalanya berapa dari 1 sampai 10? Oh, skalanya 8 atau 9. Lalu kamu pengennya apa sih, harapannya? Pengennya aku juga bisa dianggap penting sama orang tua saya, atau saya sendiri mau belajar menghargai diri saya apapun yang terjadi di lingkungan. Lalu apa sih kata-kata penyemangat yang pengen kamu kasih ke diri? Makasih ya selama ini udah berusaha, atau it's okay kalau kamu ngerasa kayak gini, kayak gitu. Dan teman-teman, saya nggak tahu gimana kita semua di budaya Indonesia menganggap bahwa tujuan membahagiakan orang tua adalah tujuan hidup, tapi itu salah satu hal yang nggak sehat secara kesehatan mental. Gitu, karena itu menyangkut orang lain, di mana bahagianya orang lain itu di luar kontrol kita loh. Kita cuma bisa bertanggung jawab sama kebahagiaan kita. Kalau kebahagiaan kita membuat orang tua kita bahagia, bersyukur. Tapi kalau enggak bisa selalu kita kontrol loh, gitu teman-teman, kebayang nggak sih? Gitu. Jadi kalau kita paradoksnya, kalau kita menjadi diri yang semakin sehat secara mental, sehat secara fisik, terus produktif, berkarya, masa orang tua kita nggak bangga sama kita? Gitu. Jangan dibalik. Oh, saya baru berarti kalau orang tua saya bangga, saya berarti saya berharga, saya produktif, makanya orang tua saya bangga, gitu loh teman-teman. Gitu. Jadi boleh nggak ceritain tahu dari dapat indoktrinasi dari mana sih harus membahagiakan orang tua demi kehidupan kita merasa berharga? Kalau nggak kebetulan kan nggak semua orang tua sama ya. Walaupun kata agama surga di bawah telapak kaki ibu, tapi nggak semua orang tua itu punya kesehatan mental yang cukup layak untuk kita perjuangkan loh, untuk mengikuti standar-standar mereka. Kalau orang tuanya toksik, kita ngikutin mereka, yang ada kita ikut kecebur got, kesehatan mental kita ikutan kolaps gitu. Jadi orang tua kita juga manusia biasa yang mereka datang dari masa dimana mereka nggak paham kesehatan mental dan emosi. Jadi kita juga harus pakai, kan Tuhan ngasih kita akal budi buat mikir ini tuntutan orang tua saya realistis apa enggak ya gitu. Kalau enggak kita bisa ngalamin gangguan kesehatan mental bahkan gara-gara punya orang tua yang toksik gitu ya teman-teman. Jadi tugas pertama kita bertanggung jawab untuk kebahagiaan dan keselamatan diri kita. Pertanyaan tadi aku beneran nanya serius loh, jadi boleh tulis di kolom chat tahu, maksudnya dengar dari mana nih bahwa tujuan hidup adalah membahagiakan orang tua gitu. Sambil lanjut pertanyaan berikutnya. Baik, terima kasih atas jawabannya Kak Anastasia. Ini pertanyaan terakhir karena terbatasnya waktu. Oke. Untuk pertanyaan terakhir yaitu dari anonim peserta lagi dari Q&A Zoom. Pertanyaannya, izin bertanya Kak, saya sendiri sering punya masalah terhadap takutnya tentang mimpi masa depan. Dan takut banget keluar dari zona nyaman. Gimana nih Kak cara mengatasinya? Seperti itu. Rasa takut seperti yang tadi saya udah bantu teman-teman proses. By the way, yang tadi teman-teman alami di setengah jam sesi pertama itu kayak sesi konseling loh. Jadi walaupun tadi kita berjamaah nih 1000-an orang, 2000 orang, itu mirip kalau teman-teman sesi konseling one on one. Jadi kalau beribuan orang aja udah ngerasain enaknya, apalagi kalau bisa sesi one on one. Karena manusia kan diciptakan unik ya. Kayak kita pakai baju, kita bisa pakai baju dari pabrik XML, tapi baju yang bagus atau acara khusus kita ke desainer ya, disesuaikan kebutuhannya sama lekuk tubuh dan kondisi kita. Nah, sesi konseling one on one seperti kayak ketemu desainer, jadi dicari cara yang paling cocok sama kita. Nah, kalau tadi pertanyaannya adalah gimana supaya menghilangkan rasa takut, semoga teman-teman jadi punya pengalaman bahwa tadi yang aku lakukan di awal-awal sesi adalah menerima dulu, oh lagi takut ya. Jadi mungkin selama ini, coba tanya ke diri sendiri tadi buat teman yang bertanya, apakah selama ini kalau kamu menunjukkan takut atau kamu bilang takut ke lingkungan kamu, gimana respon orang-orang? Kalau lingkungan kita belum pernah membantu kita menerima rasa takut ini, kita jadi bingung, ini dinavigasinya gimana sih rasa takut ini? Jadi mungkin sangat terbantu ketika kamu bisa sesi konseling one on one, terus kamu dapat pengalaman ada orang lain yang oh nggak apa-apa ya ternyata takut ya, karena emosi tadi kayak pemrograman komputer, hanya dengan dikenali nanti takutnya hilang. Tapi semua emosi itu mirip kayak awan mendung. Awan mendung pas muncul nyata nggak nyata buat kita, bisa hilang nggak bisa, tapi nggak bisa kita cuma bilang itu nggak ada. Jadi diterima dulu. Jadi saran aku sekarang diterima dulu kalau masih takut, kerjain tuh tabel yang aku tadi bikin, rasa takutnya kayak apa sih, dan lawan dari di balik rasa takut itu biasanya kita butuh rasa aman. Rasa aman yang kayak gimana secara emosi yang kita butuhin? Apakah butuh merasa didukung, merasa ditemani? Tapi diterima dulu bahwa
hari ini saya masih ngerasa takut. Rasa takutnya berapa intens dari 1 sampai 10, apa aja yang bikin saya takut, dan bilang sama diri, it's okay untuk takut, nggak apa-apa untuk takut gitu ya. Baik, terima kasih atas jawabannya Kak Anastasia. Karena waktu sesi tanya jawab telah selesai, maka selanjutnya adalah penyampaian closing statement dari Kak Anastasia. Kepada Kak Anastasia disilahkan. Sip. Jadi closing statement saya itu mau memberikan panduan ini, yang ini juga ada di Instagram saya. Yang pertama saya pengen bilang teman-teman, you are good enough, dan terima kasih for doing yourself a favor di minggu siang ini teman-teman mengikuti webinar ini, karena tadi ya so many years of education, no one teach us yet how to love ourselves. Bertahun-tahun pendidikan, belum pernah kita diajarin bagaimana mengenal diri. Saya sendiri adalah dosen di Fakultas Psikologi Atmajaya, jadi saya juga berharap hal-hal seperti itu masuk dalam kurikulum belajar ya, untuk mengenal diri, karena kamu sepintar apapun, kamu nggak kenal diri dan nggak tahu cara mengenali dan mengelola emosi dan mengelola stres, kecemasan, kamu nggak akan bisa menjadi orang yang paling optimal di bidang kamu. Jadi nanti ini bisa di screenshot buat ditempel di laptop atau di HP ya, untuk bisa tadi menerima diri, mencintai diri, dan merasa cukup dengan diri kita yang di hari ini. Dan ini salah satu teknik tips self care tiap hari yang ada di Instagram saya di @anasatrio. Teman-teman bisa tulis kalau teman-teman nanti mau mengerjakan, lalu mau tag saya boleh, lalu bisa berbagi template ini buat teman-teman lain, atau mau bikin jadi konten TikTok juga boleh, karena saya ini lagi belajar nih, gimana ya cara masuk bikin konten psikologi ke TikTok, belum kepikiran. Mungkin teman-teman yang hari ini udah belajar bisa bikin konten-konten dan nanti tag saya, karena saya juga pengen memviralkan tentang teknik-teknik mengenali diri dan kesehatan mental. Jadi silahkan teman-teman setiap hari untuk bisa mengelola diri menghadapi ketidakpastian. Pertama, lakuin cara self-care yang paling cocok buat diri kita. Lalu kasih kata-kata terima kasih ke diri. Jadi yang hari ini teman-teman bisa terima kasih ke diri apa? Salah satunya, makasih ya hari ini udah 2 jam ikut webinar edukatif bersama FMIPA UM dan Kak Anas. Karena jadi lebih kenal diri. Makasih tadi mau latihan napas, atau makasih untuk menerima diri, aku masih takut hari ini. Apapun yang kita bisa terima kasih ke diri sendiri. Lalu apa yang teman-teman pelajari tentang diri sendiri di hari ini, baik itu di pikiran atau di perasaan. Lalu mau minta maaf ke diri tentang apa hari ini kalau ada, dan kasih kalimat penyemangat dengan diri. Tidak ada cara instan untuk kita mengubah rasa kecemasan atau ketidakpastian, tapi ini kalau dilakuin tiap hari, kayak kita mandi tiap hari, kayak bersihin muka tiap hari, suatu hari jerawatnya hilang. Kalau kita lakuin ini tiap hari dalam 2 minggu, sebulan, ini perubahan 1 derajat atau 1 milimeter demi 1 milimeter. Tapi teman-teman jadi akan mempunyai kesehatan mental yang semakin baik dari hari ke hari, dan you are good enough. Jadi silahkan teman-teman ikuti ini dan follow saya di @anasatrio, dan jika nanti ada pertanyaan boleh kasih tahu. Aku biasanya nggak terima pertanyaan di DM Instagram, tapi karena teman-teman udah ikut webinar ini, nanti bisa bilang aku habis ikut webinar edukatif UMK, aku masih ada pertanyaan tentang ini. Tapi dicoba dulu ya, yang semua hal yang aku kasih di hari ini, dan karena nanti ada 5 atau 6 hal yang aku kasih di hari ini, dicobanya satu-satu aja, jangan berubah ekstrim. Otak manusia nggak bisa untuk hal-hal yang ekstrim, teman-teman. Dicoba sedikit demi sedikit yang cocok, nanti tingkatin, tambahin dalam 2 minggu, dalam sebulan. Dan semoga kita makin bisa connect sama diri kita yang di dalam dan merasa aman dengan diri, karena teman-teman layak bahagia, layak berharga. Dan tadi kalau ada yang nanya gimana cara mengenali jati diri, mulai dari kenal emosi gitu. Kalau nggak kenal emosi, atau orang bilang bekerja sesuai passion itu asalnya mana? Emosi. Jadi harus mengenali emosi kita dulu, mengenali kebutuhan emosi kita dan menjalankannya dalam keseharian. Jadi teman-teman bisa menghadapi masa depan apapun kondisi yang kita alami. It's okay to be not okay. Terima kasih banyak teman-teman untuk perhatian dan waktunya. Terima kasih kepada Kak Anastasia atas penyampaian closing statement yang sangat luar biasa. Untuk selanjutnya, saya akan membacakan kesimpulan dari webinar kali ini. Pada masa remaja, meragukan diri sendiri adalah bagian bertumbuh menjadi dewasa. Terlebih lagi masa pandemi yang memperparah kecemasan terhadap diri sendiri maupun masa depan. Oleh karena itu, jika kita bisa mengolah emosi dengan baik, maka otak akan menjadi lebih tenang. Dan pelan-pelan kita akan menemukan titik terang akan kecemasan kita. Apabila kita bisa mengolah emosi dengan baik, maka energi kita tidak akan terbuang sia-sia, sehingga kita akan memaksimalkan energi ke hal-hal yang positif. Selain itu, hindari toxic relationship. Bahagia harus didapatkan tanpa syarat. Oleh karena itu, sayangi diri kita sendiri. Untuk selanjutnya, yakni sesi foto bersama.
Untuk Kak Anastasia mungkin bisa melebarkan senyumnya supaya tim kami bisa men-screenshot. Baik, saya hitung ya Kak. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Kak Anastasia. Sama-sama, terima kasih juga Santi sudah jadi moderator yang handal. Oke banget, semoga bisa bertemu di kesempatan lain dan mempelajari diri itu sama aja kayak kita belajar kuliah aja butuh 4 tahun loh buat belajar satu ilmu ya. Itu aja belum cukup rasanya, apalagi kenal diri. Jadi semoga ini jadi pintu awal untuk kita lebih kenal diri dengan topik-topik yang lain gitu ya, bisa usul ke teman-teman FMIPA atau nanti usul deh ke mereka apalagi yang teman-teman butuh pelajari ya tentang diri atau pengen kenal diri gitu. Baik Kak Anastasia, alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak terhadap Kak Anastasia yang telah menyampaikan materinya yang luar biasa, serta terima kasih juga kepada para audiens yang telah menyimak dari awal sampai akhir. Semoga banyak ilmu yang didapat dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk teman-teman sekalian bisa mengisi link presensi yang dibagikan panitia pada fitur Q&A platform Zoom dan juga live chat YouTube. Sebelum mengakhiri acara, marilah kita bersama-sama mengucapkan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Akhir kata, terima kasih dan semoga kita bertemu di kesempatan yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi teman-teman. Enjoy your Sunday. Nikmati hari Minggu ya. You are good enough. Terima kasih Kak Anastasia.